Bab 1061, Keberadaan di dalam peti mati. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Namun ledakan ini, tidak seperti ledakan patung. Saat meledak, daging dan darah di dalam patung itu terciprat dan beterbangan. Dan daging dan darah ini bergerak ke arah Fang Yu seolah-olah mereka memiliki kehidupan. Tentu saja, Fang Yu tersenyum dingin dan membuka telapak tangannya. Ledakan. Langit yang dipenuhi api merah keemasan dilepaskan darinya. Dalam sekejap, seluruh ruangan menjadi sangat panas. Daging dan darah yang berserakan di tanah bersentuhan dengan Li Huo dan segera dibakar menjadi abu. Saat ini, Su Changge yang berdiri di dalam gua dipenuhi keringat. Ruang ini tertutup rapat, dan suhu jauh dari api cukup mengerikan. Meski hanya dilepaskan selama beberapa detik, suhu seluruh ruangan telah meningkat ke tingkat yang tak tertahankan bagi orang biasa. Fang Yu jatuh dari udara. Su Changge hendak berbicara, tetapi mendengar suara aneh dari gua di belakang. Dia berbalik. Dengan bantuan cahaya api di belakang, dia bisa melihat dengan jelas situasi di dalam gua. Wajahnya segera berubah. Saat ini, di lorong gua, ada banyak mayat, bergegas menuju pintu keluar di mana dia berada. Kelompok mayat ini diremas menjadi bola, sangat cepat. Tua, bos, kata Su Changge. Fang Yu telah mendengar suara itu. Dia melihat ke dalam gua, hendak melepaskan Su Changge, lalu menamparnya dari api. Tetapi saat ini, dia memperhatikan pakaian Su Changge basah oleh keringat dan bibirnya pucat. Jelas sekali, suhu yang sangat tinggi yang disebabkan oleh Li Huo berdampak besar pada Su Changge. Dengan telapak tangan yang lain, suhu di ruang sempit ini pasti akan naik ke tingkat yang tidak terbayangkan. Tubuh Su Changge pasti tidak akan mampu menanggungnya. Fang Yu berpikir sejenak, memikirkannya. Suan Ranqi terbang dari tangan kanan dan berubah menjadi cahaya kemasan. Sedetik kemudian, kereta kaisar emas muncul di depan matanya. Duduklah, kata Fang Yu. Su Changge melihat kereta ini, matanya membelalak, dan dia terkejut. Namun dia segera pulih, dan segera melangkah maju dan duduk di kursi belakang. Lalu, dia mengucapkan mantra. Seluruh kereta kaisar dibungkus dengan tirai biru muda. Suhu di dalam kereta kaisar segera turun. Selanjutnya, Fang Yu berdiri di depan kereta kaisar, menghadap sekelompok mayat yang bergegas ke dalam gua, mengulurkan telapak tangan kanannya. Ledakan, gelombang api merah keemasan menyerbu menuju sekelompok mayat. Bising, seluruh gua langsung dibanjiri api. Fang Yu duduk kembali di barisan depan kereta kaisar, dan sambil berpikir, kereta itu bergegas menuju gua. Wow, kereta kekaisaran melaju ke depan. Tapi betapapun cepatnya, tetap tidak bisa mengejar penyebaran Li Huo. Kecepatan membakar jauh dari api terlalu cepat. Hampir sekedar lewat dalam sekejap, segerombolan mayat bisa menghilang. Dengan cara ini, kereta kaisar dengan cepat keluar dari pintu keluar dan terbang ke udara. Namun pemandangan di depannya mengejutkan Fang Yu. Di lubang di luar gua, sekelompok besar mayat muncul lagi, dan jumlahnya tidak dapat diperkirakan. Di mana mereka keluar? Fang Yu mengerutkan kening. Bagaimana mungkin menyembunyikan begitu banyak mayat di bawah tanah? Bos, mayat-mayat ini masih berjatuhan, semakin banyak. Su Changge menjulurkan kepalanya dan berkata. Fang Yu membuka mata wawasannya dan melihat ke tanah di bawah. Melalui lapisan klan mayat, Anda dapat melihat ada lubang abnormal sekitar 100 meter di bawah tanah. Lubang ini memancarkan kekuatan ruang. Pintu gerbang. Mayat tak berujung ini keluar dari portal ini. Ini jauh lebih nyaman. Senyuman muncul di wajah Fang Yu, dan dia mengeluarkan cincin perunggu dari ruang penyimpanan. Cincin tanah yang sudah lama tidak digunakan. Fang Yu memasang cincin roh bumi di jari tengahnya. Kemudian, dia meninggalkan Kaisar Chariot. Fang Yu berdiri di udara, melirik cincin roh bumi di jarinya, dan menuangkan energi sejati ke dalamnya. Bas! Ada semburan cahaya di cincin roh bumi. Ini juga berarti cincin roh bumi telah diaktifkan. Berdiri di udara, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan menjabatnya dengan tajam. Boom! Tanah di bawahnya retak dan berubah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Hampir 100 meter tanah, begitu saja ditarik oleh tanah mentah. Mayat-mayat tersebut kehilangan tempat pendaratannya dan jatuh ke posisi yang lebih dalam. Pada saat ini, di bidang penglihatan Fang Yu, portal itu sepenuhnya terbuka. Fang Yu menggunakan cincin roh bumi untuk membiarkan kotoran berkumpul di langit.
Dan dia menukik ke bawah dan sampai ke portal. Ini adalah lubang hitam. Pembukaan lubang ini harus menjadi ruang tersendiri. Fang Yu berpikir sejenak dan langsung bergegas ke portal. Melalui terowongan luar angkasa yang sangat pendek, dia sampai ke ruang ini. Melihat pemandangan di depannya, mata Fang Yu kaget. Di depan matanya, ada banyak mayat. Mungkin ada lebih dari 100.000. Ruang ini hanyalah sebuah ruang mandiri, tanpa pemandangan apapun, dan tidak ada apapun di sekitarnya. Namun keberadaan mayat-mayat tersebut memang nyata. Saat ini, mereka mengalir menuju pintu keluar portal. Setelah Fang Yu muncul, banyak mayat mengangkat kepala dan memandang Fang Yu. Beberapa mayat bersayap sudah terbang menuju Fang Yu. Fang Yu pulih, dan telapak tangannya keluar. Ledakan. Dalam beberapa detik, Li Huo seperti tornado, menyapu ruang mandiri ini. Kemanapun dia pergi, tidak ada seorang pun yang selamat. Klan mayat yang sangat ulet rentan terhadap Li Huo. Saat langit terbakar, Fang Yu berbalik dan meninggalkan ruang mandiri ini. Sebelum kembali ke portal, Fang Yu mengaktifkan cincin halus dan memotong terowongan luar angkasa di dalamnya. Dengan cara ini sangat mudah. Mayat di ruang independen telah dibersihkan, dan hanya tersisa kelompok di luar. Fang Yu melihat sekelompok mayat yang jatuh ke dasar karena lumpur ditarik keluar, dan telapak tangan kanannya meledak. Fang Yu kembali ke kereta kaisar dan mengemudikan kereta itu berkeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada persediaan mayat klan, kereta itu bergegas menuju observatorium. Bos, keretamu terlalu keren kan? Su Changge yang duduk di barisan belakang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tank ini bukan milikku. Fang Yu menjawab, itu milik temanku. Semuanya sama. Su Changge berkata, hanya kereta seperti itu yang layak mendapat status mulia sebagai bosnya. Fang Yu tersenyum, tidak berbicara. Setelah membersihkan klan mayat, banyak keraguan muncul di hatinya. Kebangkitan ras alien ini, sepertinya sudah diatur sebelumnya. Persisnya apa pengaturannya? Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Tahukah Anda, invasi terakhir ras alien mungkin terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, atau bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Keberadaan seperti apa yang dibutuhkan untuk mengatur kebangkitan alien bertahun-tahun sebelumnya? Apa tujuan dari ini? Hancurkan umat manusia. Keberadaan yang bisa membuat pengaturan seperti ini, mengapa menggunakan kekuatan alien gelombang www.novelringan.com gelombang untuk menghancurkan umat manusia selama bertahun-tahun? Bukankah cukup melakukannya secara langsung? Lagi pula tidak ada yang abadi di bumi. Meraih keunggulan absolut untuk menghancurkan umat manusia, juga hanya dalam hitungan menit. Semakin aku memikirkannya, semakin aneh rasanya, dan bahkan terasa ilusi. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Setelah kembali ke observatorium, melihat kembali pegunungan Tianan, Fang Yu menggunakan teknik teleportasi untuk kembali ke ibu kota utara bersama Su Changge. Saat ini, hanya ada satu-satunya batu nisan di tanah tandus di bagian selatan musim panas. Batu nisan ini sangat tidak biasa. Tidak ada kata di situ, kosong. Di bawah batu nisan terdapat peti mati biasa yang terkubur di dalam tanah. Di dalam peti mati, ada seseorang yang terbaring. Putus asa. Dalam kegelapan, orang ini tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya redup muncul di matanya. Boom! Detik berikutnya, tanah tempat batu nisan itu berada meledak. Sesosok melompat keluar dari bawah tanah. Ledakan. Ia mendarat di tanah, menyebabkan tanah dalam radius puluhan meter runtuh. Sosok ini terlihat sangat kurus, dan pakaian di sekujur tubuhnya juga sangat compang-camping. Di bawah sinar rembulan, kulitnya berwarna abu-abu dan putih, seolah menjadi bukti lamanya ia berada di bawah tanah. Dia berdiri diam di tempat, tidak bergerak. Setelah beberapa detik, dia berbalik menghadap barat laut. Cahaya biru di matanya menjadi lebih kuat. Target muncul. Ledakan. Dengan ledakan keras, tanah kembali meledak. Orang-orang di darat naik ke udara dan bergegas menuju barat laut. Sosoknya menembus langit, secepat kilat. Ketika Fang Yu dan Su Changge kembali ke Beidou, saat itu sudah jam 9 malam. Bos, aku harus kembali mandi dan mengganti pakaianku, kata Su Changge sambil mengerutkan kening, mengendus bau pakaiannya. Sekalipun dia tidak disentuh langsung oleh klan mayat, bau busuk masih sedikit menodai pakaiannya, yang tak tertahankan. Fang Yu mengangguk, Su Changge mengepalkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Setelah Su Changge pergi,
Fang Yu menunduk dan mencium bau pakaiannya, dan dia juga bisa mencium baunya. Jadi Fang Yu pun kembali ke rumah bambunya dan berganti pakaian baru setelah mandi. Adapun setelan pakaian yang ternoda oleh nafas klan mayat, Fang Yu langsung membakarnya menjadi abu. Setelah semua ini selesai, sekarang sudah jam 10 malam. Fang Yu hampir tidak tidur dalam beberapa hari terakhir. Tapi entah kenapa, dia tidak mengantuk. Ia sampai di atap bangunan bambu dan duduk sendirian di kursi malas di samping meja kopi, mengamati bintang dan cahaya bulan di langit, menikmati momen ketenangan. Dalam lingkungan ini, efisiensi berpikir akan sangat tinggi. Malam ini, dia pergi ke desa Heishi di wilayah barat laut, dan informasi yang dikumpulkan mengejutkannya. Apakah ada keabadian di penghalang yang melindungi monster klan mayat itu? Ini adalah keraguan terbesarnya. Jika itu benar-benar abadi, alasan munculnya ras alien mungkin akan menjadi sangat rumit. Ada lebih dari 20 lokasi yang akan segera dibuka. Fang Yu dapat memverifikasi apakah ras alien yang belum terbangun di lokasi lain juga dilindungi oleh penghalang ini. Dan, apakah ada nafas yang sama di penghalang itu? Jika situasi di lokasi lain sama dengan desa Blackstone malam ini, maka setidaknya dapat dipastikan bahwa apa yang disebut kebangkitan ras alien adalah peristiwa yang diatur sebelumnya oleh suatu keberadaan. Tentu saja, apakah ini ada hubungannya dengan keabadian masih belum pasti. Jarak peri masih terlalu jauh. Fang Yu duduk di kursi malas di atap untuk waktu yang lama, dan mendengar langkah kaki samar muncul dari belakang. "Kakak Yu," suara lembut wanita terdengar dari belakang. "Kamu belum istirahat selarut ini." Pikiran Fang Yu terputus, dan dia menoleh untuk melihat Su Lengyun dan bertanya. Mengenakan jubah putih, Su Lengyun berjalan ke arah Fang Yu dan duduk. "Oh, saya lupa, Anda berada di alam kultivasi, meskipun Anda sedang beristirahat sambil bermeditasi." Fang Yu menggaruk kepalanya dan berkata. Su Lengyun tersenyum lembut dan berkata, "Kakak Yu, kenapa kamu tidak istirahat saja?" Aneh rasanya mengatakan bahwa saya tidak merasa mengantuk dalam beberapa hari terakhir, dan saya sangat energik. Fang Yu duduk sebentar dan berkata, "Mungkin semangatnya agak terlalu bersemangat." "Kakak Yu sangat sibuk akhir-akhir ini," kata Su Lengyun lembut. "Tidak apa-apa, semuanya sangat efisien, dan tidak terlalu sibuk," kata Fang Yu. Su Lengyun mengangguk, memandang Fang Yu, dan berbisik, "Sayangnya, kekuatanku terlalu rendah untuk membantu saudara Yu." Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan berpikir begitu, hal-hal ini tidak memerlukan bantuan. Semuanya adalah hal yang sepele." Su Lengyun mengatupkan mulutnya, berdiri, dan berkata, "Kakak Yu, biarkan aku menekan bahumu." "Bahuku agak keras, jadi ayo tekan kepalaku," kata Fang Yu. "Oke," Su Lengyun menjawab dengan lembut, datang ke belakang Fang Yu, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut mengusap pelipis Fang Yu. "Saudara Yu, bukankah dunia seni bela diri akhir-akhir ini kacau?" Su Lengyun bertanya. "Apa berantakan?" "Agak, tapi betapapun berantakannya di luar, itu tidak akan mempengaruhi bagian dalam mansion, jadi kamu tidak perlu khawatir," kata Fang Yu sambil bersandar di kursi malas, menutup matanya. "Aku hanya mengkhawatirkanmu, Kakak Yu." Su Lengyun berbisik. Apa yang aku khawatirkan?" Fang Yu bertanya balik. Su Lengyun memandang Fang Yu dengan mata terpejam, menggigit bibir, dan tidak berkata apa-apa. Alasan memberitahunya bahwa dengan kekuatan Fang Yu, sulit menghadapi bahaya apapun. Namun sebagai seorang wanita, dia lebih sensual. Sekarang Fang Yu memiliki reputasi yang hebat di ibu kota utara, dan dia memiliki julukan, penjahat besar di ibu kota utara. Ini juga menunjukkan bahwa Fang Yu pasti akan mendapat banyak musuh di ibu kota utara. Pasti banyak orang yang ingin dirugikan. Lawannya sangat banyak sehingga sulit diprediksi. Yang dikhawatirkan Su Lengyun adalah perhitungan rahasia itu. Namun kini menghadapi Fang Yu, Su Lengyun tidak berani mengungkapkan kekhawatiran batinnya. Dia takut Fang Yu akan menganggap dia bertele-tele dan munafik. Situasi kacau akan segera mereda. Fang Yu berkata, "Mengenai bahayanya, kamu benar. Ada orang di luar, dan ada surga di luar. Tapi untuk saat ini, saya tidak mengatakannya dengan rendah hati. Saya pikir untuk menemukan langit di balik langit, aku khawatir aku harus terbang menjadi peri sebelum mendapat kesempatan. Tetapi kamu juga tahu bahwa aku hanya memiliki ranah periode pemurnian Qi. Jadi, jangan khawatir,
bahayanya pada dasarnya adalah saya tidak dapat ditemukan. Yah, aku percaya pada kakak Yu. Su Lengyun menjawab dengan lembut. Entah kenapa, di bawah pijatan dua jari Su Lengyun, Fang Yu dengan cepat menjadi lelah dan tertidur. Kali ini, aku langsung tidur hingga sore berikutnya. Setelah Fang Yu bangun, dia mandi sedikit dan pergi ke tempat penyembuhan di Baikonggu. Di lingkungan dengan vitalitas yang kuat, Baikonggu pulih dengan cukup baik. Saat ini, mereka sudah bisa bergerak secara mandiri. Ketika Fang Yu tiba, Baikonggu sedang berdiri di balkon lantai 3 kediamannya, memandangi hutan bambu di sebelah barat sendirian. Sepertinya pemulihanmu baik-baik saja, kata Fang Yu. Tuan Fang, kediamanmu? Baikonggu tampak kaget saat melihat Fang Yu dan ingin bertanya. Sangat nyaman, kata Fang Yu sambil tersenyum, saya masih memikirkan tempat ini untuk sementara waktu. Baikonggu menoleh dan melihat pemandangan di depan, masih terkejut. Sepertinya kamu sudah pulih dengan baik, kata Fang Yu. Ya, Baikonggu memandang Fang Yu dan berkata, saya bisa kembali ke Keeping Game hari ini dan mengambil alihnya. Jangan terlalu khawatir, kata Fang Yu. Tidak, sekarang tidak ada pemimpin dalam permainan mengintip. Jika saya tidak kembali, para anggota itu akan bingung, yang akan menyebabkan hilangnya personel. Baikonggu berkata, jika kamu kehilangan kelompok anggota saat ini, Anda harus membina sekelompok orang yang mahir dalam permainan mengintip. Dibutuhkan lebih banyak waktu bagi orang untuk menanam instrumen magis. Jadi, saya harus kembali ke game mengintip secepatnya untuk mengurangi kerugian. Fang Yu sedikit mengernyit, menyetujui pernyataan Baikonggu. Kalau begitu, aku akan mengirimmu kembali nanti, kata Fang Yu. Setengah jam kemudian, Fang Yu dan Baikonggu pergi melihat langit bersama. Tidak banyak waktu yang dihabiskan di jalan, dan segera sampai di Gioping. Setelah mengalami pertempuran besar terakhir, gerbang untuk melihat langit semuanya ditutup. Baikonggu mengerutkan kening dan membuka pintu. Saat berjalan menuju alun-alun, Anda bisa melihat beberapa cekungan di lantai depan halaman dalam, serta bekas luka bakar. Terakhir kali saya bertarung, saya mencoba yang terbaik untuk menghindari kerusakan pada bagian dalam game Gioping www.novelringan.com. Fang Yu berkata, sekarang cederanya sudah minimal. Baikonggu mengangguk dan berjalan ke halaman dalam bersama Fang Yu. Tidak seperti biasanya, tidak ada lagi orang sibuk berjalan-jalan, mengenakan jubah putih. Interiornya sangat sunyi. Apakah semuanya sudah selesai? Fang Yu mengerutkan kening. Baikonggu juga tampak serius. Masuk jauh ke halaman dalam, hampir tidak ada yang terlihat. Tapi setelah berbelok ke halaman tempat dia tinggal di luar lembah Baikong, dia melihat pria paruh baya yang gemuk. Pria gemuk itu sedang berjalan keluar dari kediaman Baikonggu, kepala turun, berjalan tergesa-gesa. Da Wei, kata Baikonggu sambil memanggil pria gendut itu. Da Wei mengangkat kepalanya dan melihat Baikonggu, wajahnya berubah dari kaget menjadi ekstasi, dan berkata dengan keras, Bai tua. Dia segera berlari. Lao Bai, kamu akhirnya kembali. Selama kamu tidak ada, kami benar-benar. Da Wei tampak hendak menangis. Baikonggu menepuk bahu Wei, dan berkata, mulai hari ini, aku akan mengambil alih dan melihat ke langit lagi. Benar-benar, Da Wei mengangkat kepalanya dan bertanya. Tentu saja benar, bukankah aku sudah membuat pengumuman hari itu? Kata Fang Yu. Ekspresi Da Wei berubah saat dia melihat Fang Yu, matanya masih khawatir. Dia tidak melupakan kejadian hari itu. Fu Han, yang hatinya seperti iblis, dengan mudah dibunuh oleh Fang Yu, dan sekelompok pria itu dibakar menjadi abu. Meski baginya, ini adalah hal yang sangat menyenangkan. Namun Fang Yu masih belum bisa tetap tenang ketika berdiri di depan sosok menakutkan seperti Fang Yu. Jangan khawatir, aku juga sama denganmu. Fang Yu tersenyum. Petik 2. Satu ujung. Da Wei memandang Baikonggu, matanya tidak yakin. Ini adalah fakta. Baikonggu berkata sambil melihat sekeliling dan bertanya, Da Wei, bagaimana dengan yang lain? Mendengar pertanyaan ini, Da Wei menghela nafas, menatap Fang Yu lagi, dan berkata, Lao Bai, setelah Tuan Fang membunuh Fu Han dan anak buahnya hari itu. Banyak orang di Biro Guantian memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Aku takut akan ada pengendali kekerasan lainnya seperti Fu Han. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, bukankah sudah kubilang sebelumnya, apakah Baikonggu akan kembali?
Da Wei tidak berani menatap Fang Yu, dan berkata, tidak ada yang menganggap serius paragraf itu. Lagi pula, Tuan Fang, reputasi Anda di ibu kota utara sangat menakutkan. Anda harus memiliki informasi kontak semua anggota Piping the Sky. Bai Konggu mengerutkan kening dan berkata. Da Wei berpikir sejenak dan mengangguk, iya. Kalau begitu, beritahu mereka kabar bahwa aku kembali ke mengintip langit, dan biarkan mereka kembali. Bai Konggu berkata, dengan sungguh-sungguh, saya jamin mereka, mulai sekarang, langit pengintip akan saya kendalikan atau akan ditutup, mulai sekarang tidak akan ada lagi pandangan sekilas ke langit. Mendengar kata-kata ini, wajah Da Wei berubah, dan daging di wajahnya sedikit bergetar. Baiklah, Tuan Bai, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menghubungi semua anggota dan menyampaikan apa yang Anda katakan kepada mereka. Da Wei menelan ludah, dan berkata, saya yakin, selama Tuan Bai menguasai langit, mereka akan bersedia. Kembali, setelah berbicara, Da Wei meninggalkan halaman dan menghubungi para anggota. Dan Fang Yu dan Bai Konggu duduk di bangku batu di halaman. Apa yang baru saja kamu katakan sangat kejam. Fang Yu memandang Bai Konggu dan tersenyum. Mata Bai Konggu tegas, dan dia berkata, karena saya telah memutuskan untuk melawan Senyin, saya harus mempertahankan tekad ini. Fang Yu mengangguk, mengingat sesuatu, dan berkata, kamu tidak dapat melihat sekilas kekuatan pertahanan surga. Aku akan mencarikan beberapa penjaga yang kuat untukmu. Jika kamu mengirim seseorang untuk mengejar jemaat, akan ada di setidaknya beberapa waktu penyangga. Jika kamu bisa membantu ini, itu akan sangat bagus. Bai Konggu mengepalkan tinjunya. Fang Yu berdiri, berjalan keluar halaman, dan menghubungi Su Changge. Kemudian, dia meminta Su Changge untuk menghubungi pedang murong di paviliun naga. Bos, apa yang harus dia lakukan jika dia tidak setuju? Su Changge bertanya dengan ragu-ragu. Murong Jian, sebagai murid utama paviliun pemotong naga, dan super jenius peringkat kedua di peringkat langit. Biarkan dia menjadi penjaga surga, belum lagi apakah dia bersedia, para tetua di sektenya harus ditentang dengan tegas. Tapi, dia seharusnya tidak berani menolak. Jika dia menolak, aku akan mengancamnya. Tidak perlu, kamu tidak benar-benar menganggapku sebagai penjahat di ibu kota besar utara. Fang Yu berkata dengan ringan, tanyakan saja padanya dengan nada normal. Jika dia menolak, lupakan saja, dan aku akan mencari orang lain. Oke, Su Changge tidak berkata apa-apa lagi, jawabnya. Dalam 10 menit, Su Changge menghubungi Fang Yu lagi. Bagaimana itu? Fang Yu bertanya. Anak itu lumayan bagus, dia tidak banyak lalai, dia langsung mengiyakan. Katanya dia bersedia melayanimu bos. Su Changge berkata, dia bilang dia akan menjelaskan sendiri kepada para tetua di sekte, dan dia akan melakukannya paling lambat besok. Datang ke permainan mengintip. Tidak apa-apa, kata Fang Yu. Setelah Murong Jian tiba di sini, Fang Yu memanggil Lin Zhengsu dari keluarga Lin lagi. Saya membutuhkan tim yang terdiri dari orang-orang. Untuk keluarga Lin, Fang Yu tidak perlu bersikap sopan, dan bertanya dengan lugas. Berapa banyak orang yang kamu inginkan? Tingkat kultivasi seperti apa? Lin Zhengsu bertanya langsung tanpa menanyakan alasannya. Cukup untuk memiliki sekitar 20 atau 30 orang. Basis budidaya terbaik harus berada di atas tahap jiwa baru lahir. Fang Yu berkata, saya ingin mereka menjadi penjaga pengadilan surgawi. Coba lihat sekilas. Lin Zhengsu sedikit terkejut, tetapi tidak bertanya terlalu banyak, dan berkata, baiklah, saya akan memilih 30 elit untuk Anda sesegera mungkin, dan membiarkan mereka melihat sekilas langit besok pagi. Setelah menutup telepon, Fang Yu kembali ke halaman dan berkata kepada Bai Konggu, selesai, besok akan ada tim yang datang ke Biro Guantian. Tahap transformasi kapten, para pemain berada di sekitar tahap Yuan Ying. Kekuatannya tidak terlalu kuat, cukupkan saja. Bai Konggu berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada Fang Yu, dan berkata, terima kasih, Tuan Fang atas bantuan Anda. Jangan ucapkan terima kasih, saya akan mengandalkan Anda untuk memberikan informasi nanti. Fang Yu berkata, sambil tersenyum, nilai melihat sekilas ke langit terletak pada banyaknya informasi yang mereka miliki. Mereka selalu dapat mengetahui apa yang terjadi di seluruh rentang musim panas. Bagi Fang Yu, ini sangat penting. Fang Yu langsung pulang ke rumah setelah meninggalkan Keeping Game. Selanjutnya,
Tujuannya adalah tempat berikutnya di mana alien bisa terbangun. Pada tanggal 24, jam 10 pagi, Sun Island. Pulau ini terletak di pesisir ibu kota timur, dan jarak dari ibu kota timur kurang dari 2 mil laut. Pada tanggal 24, lusa, aku harus menunggu besok untuk melihat situasi di desa Heishi sebelum pergi ke Pulau Sun. Fang Yu berkata dalam hatinya. Meski patung yang disebut kuil Raja Dapur telah dibom olehnya, ia bahkan masuk ke ruang mandiri tempat jenazah bergegas keluar, tidak hanya membakar, tetapi juga memutus terowongan luar angkasa. Masuk akal jika tidak terjadi apa-apa. Namun keberadaan klan mayat tampak sangat aneh. Oleh karena itu, kita tetap harus berhati-hati. Hari berlalu dengan cepat. Pada pukul 9 pagi tanggal 23, Fang Yu berdiri di depan desa Heishi yang buruk, diam-diam mengamati situasi di depan. Tenang, tidak ada suara, dan tidak ada nafas yang muncul. Dengan cara ini, Fang Yu berdiri di sana dan menunggu dengan tenang selama 10 menit, dan tidak ada perubahan di depan. Sepertinya tidak ada masalah. Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh, bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, dia melihatnya sekilas dengan santai, hanya untuk menemukan ada yang tidak beres, dan bergegas ke depan. Dia sampai di bagian terdalam desa Heishi, dengan punggung menghadap pegunungan Tianan. Awalnya ada sebuah gua di sini, mengarah ke ruang tempat patung itu berada. Namun kini, gua tersebut telah runtuh seluruhnya. Ketika saya pergi malam sebelumnya, pintu masuk gua jelas tidak terluka. Meskipun Fang Yu menggunakan Li Huo tidak akan membiarkan gua itu runtuh. Apa yang menyebabkan gua itu runtuh? Tidak mungkin klan mayat, karena klan mayat sudah dibersihkan, maka hanya ada satu kemungkinan. Setelah Fang Yu pergi, seseorang datang ke tempat ini lagi. Untuk beberapa tujuan yang tidak diketahui, pria itu juga menghancurkan gua yang dia lewati. Fang Yu melihat sekeliling, mengerutkan kening. Siapa yang akan datang ke sini setelah dia? Apa tujuannya? Karena runtuhnya gua ini, Fang Yu tinggal di desa Heishi selama setengah jam. Namun setelah dilakukan pencarian, tidak ada hasil yang didapat. Jadi dia kembali ke ibu kota utara. Tidak lama setelah kembali ke Beidou, Fang Yu menerima kabar dari Su Changge gelombang www.novelringan.com gelombang bos, Murongjian dan saya telah tiba di Sekilas, dan ada sekelompok orang dari keluarga Lin. Mereka bilang kamu biarkan mereka kemarilah. Apa yang kamu lakukan sekarang? Su Changge bertanya. Tunggu aku akan lewat sekarang. Kata Fang Yu. Ketika Fang Yu datang ke alun-alun Gutianju, dia melihat Murongjian dan 30 keluarga elit Lin yang dibawa oleh Lin Zhengsu. Ketika Murongjian melihat Fang Yu, dia segera mengepalkan tinjunya. Fang Yu mengangguk padanya dan menatap Lin Zhengsu. Total ada 30 orang, 3 di antaranya berada dalam tahap awal transformasi, 10 berada di tahap awal transformasi, puncak tahap Yuanying, dan ada 17 di tengah tahap Yuanying. Lin Zhengsu berkata, ini adalah kekuatan utama keluarga Lin. Tahap transformasi Tuhan, atau tetaplah di keluarga Linmu, kata Fang Yu. Ini adalah permintaan dari Patriark. Dia berkata bahwa dia harus memilih yang terkuat untukmu, kata Lin Zhengsu. Tidak apa-apa, Fang Yu mengangguk dan berkata, kelompok orang ini mungkin harus meminjam untuk waktu yang lama. Ibu kota utara saat ini, keluarga tidak dapat mengatasi badai. Lin Zhengsu berkata, mereka juga bersedia melakukan sesuatu untukmu. Setelah berbicara, Lin Zhengsu menoleh dan melihat ke belakang. Tuan Fang, sekelompok anggota elit keluarga Lin membungkuk bersama. Murongjian ini akan bekerja sama denganmu di masa depan dan juga anggota timmu, kata Fang Yu. Dipahami, para elit keluarga Lin merespons secara serempak. Lin Zhengsu memandang Murongjian, matanya sedikit terkejut. Sebagai daftar peringkat teratas jangka panjang, Murongjian kini berada di daftar peringkat tertinggi kedua. Ia selalu menjadi tolok ukur bagi anak muda di dunia seni bela diri ibu kota utara. Hari ini, Lin Zhengsu terkejut melihat Murongjian di tempat Gutianju ini. Dia tidak menyangka bahwa Murongjian juga akan mengenal Fang Yu, dan dia bahkan bersedia menjadi penjaga game Gioping. Murongjian menyerang 30 elit keluarga Lin, dan berkata, mohon saran. Memimpin orang ke depan Fang Yu, Lin Zhengsu tidak punya pekerjaan lain, jadi dia pergi. Saya akan mengajak Anda menemui pengontrol di sini, kata Fang Yu. Tapi saat ini, Bai Konggu buru-buru keluar dari halaman dalam. Melihat sekelompok orang ini, Bai Konggu tertegun sejenak,
dan kemudian mengerti bahwa inilah penjaga yang ditemukan Fang Yu. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu, kata Fang Yu. Aku akan membicarakannya setelah perkenalan, ada sesuatu yang penting yang ingin kukatakan padamu, kata Bai Konggu. Melihat wajah serius Bai Konggu, Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan bertanya, ada apa? Ikuti aku, kata Bai Konggu sambil berbalik dan berjalan menuju halaman dalam. Tunggu di sini sekarang, Fang Yu berkata kepada Murong Jian dan Su Changge, dan mengikuti Bai Konggu ke halaman dalam. Setelah melewati banyak halaman, Fang Yu sekali lagi datang ke halaman yang bertanggung jawab untuk memantau berbagai lokasi. Saat saya datang terakhir kali, di depan setiap bola kaca, ada anggota Biro Pingtian yang mengenakan jubah putih. Namun ketika saya datang ke sini hari ini, beberapa terak kaca dibiarkan begitu saja. Banyak anggota biro sekilas telah kembali, dan Wei yang tersisa masih berhubungan, kata Bai Konggu. Saat berbicara, Bai Konggu membawa Fang Yu ke posisi di sebelah kanan. Ketika dia sampai di salah satu bola kaca, Bai Konggu berhenti. Tunjukkan gambarnya, Bai Konggu berkata kepada penanggung jawab bola kaca itu. Staf Piping Sky meletakkan tangannya di atas bola kaca, dan mengatakan taktik. Ada semburan cahaya dari bola kaca, dan tirai tipis muncul di depannya. Sudut gambar di dalam tirai cahaya berada pada ketinggian yang tinggi. Dan di bawah ketinggian itu ada sebuah pulau. Saat ini, di tengah pulau ini, semburan cahaya kuat muncul. Kemunculan pancaran cahaya ini bahkan membuat gambar menjadi sangat kabur sehingga sulit untuk melihat situasi di pulau tersebut. Ubah sudutnya, Bai Konggu berkata lagi. Orang yang bertanggung jawab atas bola kaca membacakan trik lain. Pada tirai tipis yang muncul, gambarnya langsung berubah. Saat ini, sudut gambarnya berubah, bergeser ke sudut garis horizontal pulau. Saat ini, Anda bisa melihat seberkas cahaya dari tengah pulau melesat langsung ke langit. Dan cahaya ini agak mirip cahaya biru, tetapi jika dilihat lebih dekat, tampak seperti cahaya ungu. Sinar ini cukup besar, menembus awan di langit. Di mana ini? Fang Yu bertanya dengan mata berkedip. Pulau Matahari. Bai Konggu menoleh untuk melihat Fang Yu, wajahnya berkata dengan serius. Pulau Matahari. Ekspresi terkejut muncul di mata Fang Yu. Bukankah ini tempat berikutnya di mana ras alien mungkin akan terbangun? Hari ini baru tanggal 23, lalu mengapa visi itu mulai muncul? Kamu mengira lokasi selanjutnya adalah kebangkitan ras alien, tapi saat ini, sepertinya tidak demikian. Bai Konggu berkata dengan suara yang dalam, sejauh menyangkut visi Pulau Sun, ini adalah harta karun yang khas. Cahaya apa yang berharga? Fang Yu bertanya, sedikit mengangkat alisnya. Itu adalah cahaya luar biasa yang hanya akan muncul ketika harta karun tertinggi lahir, kata Bai Konggu. Pernyataan semacam ini juga ada di dunia yang dulunya abadi. Begitu cahaya serupa muncul, harta karun berkualitas tinggi akan muncul di dunia, atau itu adalah pembukaan tempat di mana terdapat warisan tingkat atas. Jadi sepertinya, Sun Island tidak memiliki ras asing yang harus dibangkitkan, tapi harta karun yang akan segera lahir. Mata Fang Yu berbinar, menatap Bai Konggu, dan bertanya, kapan cahaya ini muncul? Menurut pantauan, seharusnya tadi malam, kata staf pemantau di samping. Tadi malam, berita ini mungkin belum menyebarkan. Fang Yu bertanya. Bai Konggu menggelengkan kepalanya dan berkata, Pulau Matahari adalah salah satu tempat pemandangan musim panas yang terik. Dengan visi seperti ini, dengan keadaan media saat ini, saya khawatir hal itu diberitakan di mana-mana. Jadi, itu seharusnya menarik banyak biksu. Kata Fang Yu sambil menyentuh dagunya. Ini wajar, menurut aturan sebelumnya, Biro Mata-Mata kami juga akan mengumumkan beritanya, kata Bai Konggu. Fang Yu mengangguk, tapi merasakan Bai Konggu menatapnya. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Sekarang, apakah kamu ingin mengumumkan berita ini? Bai Konggu bertanya. Fang Yu berpikir sejenak, dan berkata, karena itu harus diumumkan sebelumnya, ayo kita lakukan sekarang. Pokoknya, banyak orang akan tahu caranya. Jika kamu ingin mendapatkan harta karun itu, tentu saja semakin sedikit lawannya semakin baik, kata Bai Konggu. Fang Yu berkata sejenak, saya tidak tertarik pada harta karun. Satu-satunya hal yang saya minati adalah, harta karun apa yang akan muncul di Pulau Matahari, atau, apakah harta karun itu muncul di dunia ini.
Apakah menurutmu penglihatan ini tidak ada hubungannya dengan kelahiran harta karun itu? Bai Konggu bertanya. Tidak yakin, aku hanya merasa sedikit aneh, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Fang Yu tidak berlokasi di Pulau Sun, tetapi di pelabuhan Dongdu yang paling dekat dengan Pulau Sun. Saat ini, banyak orang yang menyaksikan keseruannya. Sebagian besar dari kelompok orang ini adalah manusia, memegang ponsel atau kamera, memotret tontonan langka dalam 1 abad ini. Terlalu banyak orang di depan pelabuhan yang menghalangi pandangan. Fang Yu dan Su Changge menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk mencapai kapal barang di depan. Berdiri di dek kapal barang dan melihat ke depan, Anda dapat melihat pemandangan Pulau Matahari di depan dengan lebih intuitif. Sinar biru ungu muncul dari pusat Pulau Matahari dan langsung menembus awan di langit. Intensitas cahaya ini sangat tinggi. Itu jauh lebih kuat dari 7 balok di Flame Mountain. Menurut para pemburu harta karun di dunia Xianxian, semakin kuat cahayanya, semakin langka harta karunnya. Hanya intensitas sinar di depannya. Fang Yu belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah benar-benar ada harta karun tertinggi yang akan dilahirkan? Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan dia bertanya. Bos, apakah kita ingin pergi ke pulau untuk melihatnya? Su Changge berkata, manfaatkan ini, biksu lainnya belum datang. Tunggu aku di sini, aku akan memeriksanya, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu bergegas maju. Saat dia mendekati Pulau Matahari, dia melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti seluruh Pulau Matahari. Namun, cahaya di pulau itu masih mengaburkan sebagian besar lokasinya, dan situasinya sama sekali tidak jelas menurut akal ilahi. Fang Yu mengerutkan kening dan membuka mata wawasannya. Dalam VCA of Insight, banyak hal yang akhirnya bisa dilihat. Hanya secara perspektif, tidak ditemukan kelainan. Pulaunya normal, dan tidak ada benda asing di dalam tanah. Namun setelah struktur seluruh pulau terurai, Anda dapat melihat garis-garis padat dan rumit di atasnya. Kekuatan berbagai hukum terpancar dari garis-garis ini. Seluruh pulau adalah lingkaran sihir yang sangat besar. Dan lingkaran sihir ini, jelasnya belum terbuka. Yang disebut harta karun mungkin hanya akan muncul setelah lingkaran sihir dibuka. Fang Yu memejamkan mata, merasakan nafas pulau itu. Tidak ada yang spesial, ini sangat misterius, apa yang akan terjadi? Fang Yu berdiri di tepi pulau, menatap seberkas cahaya yang membumbung ke langit. Setelah berkeliling Pulau Matahari beberapa saat, Fang Yu kembali ke dek kapal barang. Bagaimana, bos? Apakah kamu menemukan sesuatu? Apakah kita harus bertindak terlebih dahulu dan mendapatkan harta karun itu sebelum kita bicara? Su Changge bertanya dengan penuh semangat. Membandingkan pulau itu dengan brankas, kami tidak memiliki kata sandi gelombang www.novelringan.com gelombang kami hanya bisa menunggu brankas terbuka secara otomatis besok. Fang Yu melirik Su Changge dan berkata, kamu bisa mengambil kuncinya, kata Su Changge, ada perangkat di dalam brankas. Membuka kuncinya akan meledak, dan semua yang ada di dalamnya akan meledak. Fang Yu berkata, jadi, kamu tidak bisa membuka kuncinya. Ini adalah kesimpulan yang diambil Fang Yu setelah mengamati lingkaran sihir untuk waktu yang lama. Awalnya, dia juga ingin mencari cara untuk membuka lingkaran terlebih dahulu. Tapi setelah mengamati dengan cermat tata letak lingkaran sihir, dia menemukan bahwa tata letak lingkaran sihir cukup misterius. Tidak seorang pun kecuali pemilik lingkaran sihir yang dapat mengubah isi lingkaran sihir. Setelah lingkaran sihir ini dipindahkan, lingkaran sihir tersebut akan langsung menjadi tidak valid. Dan harta karun yang tersembunyi di lingkaran sihir tidak akan pernah muncul lagi. Oleh karena itu, Fang Yu tidak terburu-buru. Pada jam 10 besok pagi, lingkaran sihir akan terbuka, dan kamu akan mengetahui segalanya. Benarkah itu hanya harta karun, tidak ada hubungannya dengan ras asing? Hati Fang Yu hanya memiliki keraguan ini. Bos, bisakah kita menunggu di sini sampai besok? Su Changge bertanya, tidak perlu, tidur lagi dulu. Setelah sarapan besok, kamu bisa kembali ke sini sebelum jam 10. Jawab Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu mengaktifkan cincin halus, menjalankan teknik teleportasi, dan kembali ke ibu kota utara bersama Su Changge. Setelah sekitar setengah jam, sesosok tubuh muncul di tepi Pulau Sun. Secara penampilan, ini adalah bayi. Mata merah, tanda spiral hitam di bagian atas kepala. Itu adalah bayi jahat dunia bawah yang lolos di tangan Fang Yu sebelumnya.
Pada saat ini, bayi jahat sedang melayang di udara, melihat sinar di depannya, tanda di atas kepalanya, sebenarnya berkedip-kedip cahaya hitam. Wow, bayi jahat tidak tinggal di tempatnya terlalu lama, dan bergegas menuju pusat pancaran sinar, seperti yang dikatakan Bai Konggu. Ada sebuah penglihatan di Pulau Sun, dan kabar bahwa Bao Guang langsung terbang ke langit segera menyebar melalui berbagai media sekuler sepanjang musim panas. Di internet, Anda dapat melihat video kehidupan nyata di dekat Pulau Matahari di mana-mana, yang telah menarik banyak perhatian. Menghadapi situasi ini, dunia sekuler telah membahas kejadian langka dalam 1 abad ini, dan komunitas ilmiah sedang mendiskusikan penyebab fenomena ini. Namun dunia seni bela diri sudah berguncang. Sebab, pada tanggal 23 pukul 4 sore, Biro Gutian yang kembali membawahi Bai Konggu mengeluarkan pengumuman. Visi Pulau Matahari kemungkinan besar menjadi pertanda munculnya harta karun tertinggi. Begitu berita ini keluar, kalangan pencak silat di mana-mana merespon dengan sangat antusias. Mereka sudah menebak-nebak tentang penampakan Pulau Matahari. Sekarang Biro Gioping telah mengeluarkan pengumuman lagi, membenarkan bahwa ada kemungkinan besar harta karun terbaik akan keluar. Ini adalah peluang bagus, kesempatan bagi para biksu di dunia. Tiba-tiba, para biksu yang yakin dengan kekuatannya sendiri berangkat ke Pulau Sun. Tidak ada biksu yang ingin memperlambat. Pada saat seperti ini, meskipun ada yang unggul, masih mungkin untuk menjadi pemenang. Akibatnya, pelabuhan pesisir ibu kota timur yang paling dekat dengan Pulau Sun ditempati oleh sejumlah besar biksu. Manusia di dunia sekuler bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menonton. Pada jam 9.30 pagi tanggal 24, Fang Yu sedang duduk di lobi di lantai pertama gedung bambu, sedang sarapan. Pulau Sun mengumpulkan banyak biksu, kenapa? Ye Sengsui berkata dengan lembut sambil memegang koran di tangannya. Melihat artikel ini, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fang Yu, yang duduk di seberangnya sambil minum bubur, dan bertanya, Tuan Fang, ada keajaiban langka dalam 1 abad di Pulau Matahari. Apakah Anda tidak tertarik? Petik 2. Tentu saja saya tertarik, jawab Fang Yu. Lalu apa yang kamu? Ye Sengsui memandang Fang Yu dengan ekspresi riang, dan wajahnya bingung. Menurut laporan di surat kabar ini, puluhan ribu biksu telah berkumpul di pelabuhan pesisir ibu kota timur, dan tak terhitung banyaknya biksu yang telah mendarat di Pulau Sun. Fang Yu tertarik dengan Pulau Sun, tapi masih duduk di mansion di area tengah Beidou, minum bubur. Saya pergi ke lokasi untuk survei kemarin. Fang Yu mengambil tisu, menyeka mulutnya, dan berkata, jika waktunya belum habis, bahkan jika 100.000 biksu pergi ke Pulau Sun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Saya hanya bisa berdiri di sana dengan linglung. Berapa lama saya bisa pergi? Saudara Fang Yu, Zhao Zinan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tepat jam 10. Fang Yu berkata, masih ada setengah jam. Oh, Zhao Zinan mengangguk. Setelah sarapan, Fang Yu bersandar di kursi bambu, menunggu kedatangan Su Changge. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya pada Ye Sengsui yang sedang mengemas peralatan makan, bagaimana kesembuhan Valet. Nona Valet sudah pulih dengan sangat baik. Ye Sengsui menjawab, dia pikir tangan kanannya bisa pulih sepenuhnya paling lama dalam 5 hari. Bagus, Fang Yu mengangguk. Setelah duduk di kursi bambu selama 10 menit, Su Changge datang. Bos, ayo pergi sekarang. Su Changge berkata dengan nada sedikit cemas. Masih ada 17 menit lagi sampai jam 10. Kenapa kamu cemas sekali? Fang Yu bertanya sambil meminum teh panas yang baru saja diseduhnya. Su Changge melihat sekeliling, merendahkan suaranya, dan bertanya dengan sok, bos, kali ini kita akan pergi mencari harta karun di Pulau Sun, kan? Pertama, belum tentu ada harta karun di Pulau Sun. Kedua, tujuan utamaku bukan untuk mendapatkan harta karun, kata Fang Yu. Hei, aku pernah ke sana. Jika kamu melihat harta karun, kamu harus mendapatkannya. Kamu tidak bisa membuat yang lain lebih murah, kan? Su Changge berkata, saya telah menerima kabar bahwa banyak keluarga dan sekte bangsawan di ibu kota utara telah mengirim orang pergi ke Pulau Sun. Bahkan banyak kemampuan hebat dalam daftar suci telah muncul. Oh, apakah Pulau Sun begitu menarik? Fang Yu bertanya-tanya. Tentu saja, Su Changge berkata, dalam setengah tahun terakhir, berita tentang pembukaan tanah warisan telah menyebar dari waktu ke waktu sepanjang musim panas, tetapi dalam banyak kasus tidak mungkin menarik para biksu dari ibu kota bela diri utara dunia seni,
terutama keluarga dan sekte bangsawan itu, apalagi kekuatan besar di daftar suci. Kali ini, situasinya berbeda, pancaran cahaya di Pulau Matahari terlalu kuat. Siapapun yang tahu bagaimana melakukannya tahu bahwa ada kemungkinan harta langka yang langka dalam 1000 tahun akan muncul di Pulau Matahari. Oleh karena itu, bahkan kekuatan daftar suci tidak bisa diam. Fang Yu membawa koran yang baru saja dibaca Ye Sengshui dari meja di sampingnya. Judul berita utama di surat kabar tersebut persis dengan situasi di Sun Island. Foto diambil tadi malam, dan terlihat banyak orang di sepanjang pantai ibu kota timur. Hal yang sama terjadi ketika Fang Yu dan Su Changge tiba kemarin, tetapi sebagian besar pemandangannya bersifat fana. Dan sekarang, orang-orang ini semuanya adalah biksu. Sepertinya daya tariknya sangat bagus, kata Fang Yu. Bos, ayo pergi juga. Fang Yu memandang Su Changge dan bertanya, saat kamu menyebutkan harta karun, kamu tampak sangat bersemangat. Ini mungkin karena alam, saya sudah seperti ini sejak saya masih kecil. Su Changge berkata sambil tersenyum malu. Fang Yu awalnya ingin menginjakan kaki di suatu tempat untuk pergi ke Sun Island, tetapi karena desakan Su Changge, dia berteleportasi ke Sun Island 10 menit sebelumnya. Kali ini, dia langsung memposisikannya di atas Pulau Matahari. Dia bergegas keluar dari terowongan luar angkasa dan melihat situasi di depannya, bahkan jika dia sudah memiliki ekspektasi psikologis, Fang Yu masih memiliki ekspresi terkejut di matanya. Ada terlalu banyak orang. Di pulau di bawahnya, kecuali bagian tengah tempat sinar matahari mekar, terdapat banyak biksu yang berdiri di tempat terbuka lainnya. Ada banyak biksu yang berdiri di pulau itu, dan tak terhitung banyaknya biksu yang melayang di atas Pulau Matahari. Fang Yu memperkirakan secara kasar bahwa jumlah biksu di Pulau Sun dan Langit tidak akan kurang dari 5.000. Ini benar-benar melebihi imajinasi Fang Yu. Seperti yang dikatakan Su Changge, dalam setahun terakhir, ada warisan di berbagai tempat di musim panas, dan Fang Yu secara pribadi pergi ke beberapa tempat warisan, tetapi dia belum pernah bertemu begitu banyak biksu. Kali ini, ada penampakan di Pulau Matahari yang seolah menarik perhatian para biksu di musim panas. Saya mengandalkan, orang ini masih lebih dari yang diharapkan. Su Changge melihat sekeliling dan berkata dengan heran. Fang Yu hendak berbicara, tetapi dia merasakan serangan kesadaran ilahi. Perasaan ilahi ini langsung menyelimuti tubuh Fang Yu. Fang Yu menoleh dan melihat ke kiri. Di tempat itu, berdiri seorang lelaki tua berjubah polos. Pada saat ini, dia menatap Fang Yu dengan rasa permusuhan di matanya. Bahkan jika Fang Yu menoleh untuk melihatnya, matanya tidak bermaksud mengelak. www.novelringan.com gelombang masih menatap lurus ke arah Fang Yu. Orang ini seharusnya masuk dalam daftar suci pada tahap akhir basis budidayanya. Fang Yu tersenyum pada lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu muram, wajahnya tegas, tanpa respon apapun. Orang ini adalah... Wajah Su Changge menjadi muram saat melihat orang ini. Siapa ini? Fang Yu bertanya. Dia adalah teman baik Tianlun Daoren, Kuan Haidao. Su Changge berkata dengan sungguh-sungguh. Teman lelaki tua Tianlun. Pantas saja matanya begitu tidak bersahabat, kata Fang Yu. Pada saat ini, pandangan orang asli Kuan Hai beralih dari tubuh Fang Yu ke tubuh Su Changge. Melihat Su Changge, mata orang asli Kuan Hai menjadi lebih dingin, dan bahkan niat membunuh yang jelas pun muncul. Orang asli Kuan Hai menggerakkan sudut mulutnya, menunjukkan senyuman kaku, sosoknya bersinar, dan dia meninggalkan pandangan Fang Yu dan Su Changge. Dia berkedip sangat cepat, lihat 2 detik lagi, aku akan melangkah maju. Fang Yu tersenyum. Su Changge juga berbalik dan mengabaikan Kuan Hai yang sebenarnya. Orang ini berada di peringkat ke-14 dalam daftar suci dan sangat kuat. Tetapi dengan Fang Yu, kekuatan ini bukan apa-apa, dan tidak perlu takut. Saat ini, pukul 9:50. Menurut dokumen itu, masih ada 10 menit, lingkaran sihir di sini akan segera terbuka. Fang Yu tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Jika ada harta karun, begitu banyak biksu yang hadir merampoknya bersama-sama, pemandangannya akan sangat spektakuler. Tepat ketika Fang Yu dan Su Changge sedang mengamati situasi sekitarnya, menunggu lingkaran sihir terbuka. Banyak biksu dari ibu kota utara di daerah sekitarnya telah memperhatikan Fang Yu. Lihat itu, bukankah itu Fang Yu? Itu benar-benar dia. Ah, mengapa iblis besar ini datang? Sepertinya harta karun itu tidak ada hubungannya dengan kita.
Biksu yang mengenali wajah Fang Yu berubah. Sebagai anggota dunia seni bela diri di ibu kota utara, mereka tahu betapa menakutkannya yang dilakukan Fang Yu selama periode waktu ini. Inilah orang yang mengubah pola keluarga ibu kota utara dan wilayah sekte sendirian. Ketika dia datang kali ini, tujuannya pasti adalah harta karun tiada taraf yang akan segera lahir di Pulau Sun. Setan ini menembak, siapa lagi yang bisa merebutnya? Untuk sementara, para biksu di sekitar Fang Yu semuanya menunjukkan ekspresi pahit, dan bahkan banyak biksu yang menghela nafas dengan suara rendah. Dan keributan di arah ini dengan cepat menyebar. Semakin banyak mata terfokus pada Fang Yu. Para biksu dari daerah lain juga melirik Fang Yu dengan ragu. Kebanyakan dari mereka pernah mendengar reputasi Fang Yu. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu orang sungguhan. Ini Fang Yu yang telah mengacaukan seluruh dunia seni bela diri ibu kota utara. Kelihatannya sangat biasa. Pernahkah Anda memperhatikan, basis kultivasi di tubuhnya sepertinya hanya memiliki masa pemurnian. Biksu yang pertama kali saya lihat semuanya terkejut. Apakah ini benar-benar Fang Yu? Ini benar-benar tidak seperti rumor yang beredar. Sepertinya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, bagaimana bisa begitu menakutkan? Jika ini benar-benar dewa, maka kamu hanya bisa mengatakan, penampilannya saat ini disamarkan. Pikirkan tentang apa yang telah dia lakukan sebelumnya, bagaimana bisa dia menjadi pemuda biasa. Itu benar, bahkan hanya mengungkapkan basis budidaya periode pemurnian Qi. Menurut rumor, kekuatan di daftar suci mati di tangannya. Bagaimana mungkin hanya periode pemurnian Qi? Diskusi di sekitarnya secara bertahap meningkat. Semakin banyak biksu yang menyadari keberadaan Fang Yu. Kamu pantas menjadi bos, siapa yang tidak mengenal raja? Su Changge berkata dengan emosi. Tidak ada ekspresi di wajah Fang Yu. Apa yang saya lakukan di Beidou akhir-akhir ini memang terlalu menonjolkan diri. Namun dikenal oleh orang-orang Kuan Yanxia bukanlah hal yang tidak dapat diterima baginya. Orang-orang menjadi pelupa, khusus untuk Fang Yu. Alasan mengapa dia menjadi terkenal selama ini adalah karena dia berbuat terlalu banyak. Tunggu hingga hal ini berlalu 100 tahun, 200 tahun, atau bahkan 1000 tahun. Sekarang orang-orang ini telah meninggal dunia, atau sudah tua, dan telah kembali ke pegunungan dan hutan. Siapa lagi yang akan mengingat Fang Yu? Bagi orang yang berumur panjang seperti Fang Yu, semuanya hanyalah fase, dan tidak ada yang permanen. Semua hal, semua karakter, hanyalah sebuah proses, yang pada akhirnya akan berlalu. Menyadari hal ini, ketenaran atau semacamnya, tidak layak untuk disebutkan. Dalam diskusi yang memanas, waktu perlahan berlalu. Segera, waktu menunjukkan pukul 9.59 pagi. Dalam 1 menit, lingkaran misterius di Pulau Matahari akan terbuka. Tentu saja para biksu di sekitar tidak mengetahui waktu pastinya. Tapi wajah Fang Yu dan Su Changge menjadi serius. Su Changge menatap dengan gugup ke arah sinar di tengah pulau. Berbeda dengan dia, Fang Yu lebih memperhatikan perubahan nafas pulau itu. Saat ini, masih belum ada aura aneh di pulau itu. Hal ini membuat Fang Yu semakin penasaran dengan lingkaran sihir ini. Waktu berlalu setiap detik. Tak lama kemudian, saatnya tiba pada pukul 10. Mata Su Changge menatap lurus ke arah berkas cahaya di tengah pulau, seolah harta karun yang tiada taranya akan terbang keluar dari sana di saat berikutnya. Di sisi lain, Fang Yu melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti seluruh pulau. Ketika dia melakukan ini, dia menemukan, seluruh Pulau Matahari telah diselimuti oleh beberapa dewa saat ini. Kekuatan kesadaran ilahi ini, jelas datang dari biksu lain di tingkat gabungan di sekitar pulau. Tentu saja, indera ketuhanan ini tidak dapat mempengaruhi Fang Yu. Fang Yu langsung menutup matanya, dengan tenang merasakan perubahan suasana pulau. Tidak ada gerakan selama 30 detik pertama. Namun pada saat tertentu, suasana di pulau itu tiba-tiba berubah. Bas! Cahaya terang yang membumbung dari tengah pulau tiba-tiba menyebar. Dari satu balok menjadi beberapa balok. Balok-balok ini diarahkan ke arah yang berbeda. Boom! Di saat yang sama, pulau itu mulai bergetar sedikit. Merasakan terjadinya kelainan tersebut, seluruh area di sekitar Sun Island langsung menjadi sensasi. Semua biksu sangat gembira. Mereka tahu bahwa warisan akan segera dimulai. Harta karun yang tiada taranya akan menjadi hidup. Di tengah seruan di sekitarnya, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Sinar cahaya yang tersebar di pulau itu menghantam setiap lokasi berbeda di langit.
Ini juga bagian dari lingkaran sihir. Fang Yu ingin menyebarkan kesadaran ilahi ke tingkat yang lebih besar, tetapi menemukan bahwa kesadaran ilahinya terhalang. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Dengan bantuan indera spiritualnya dan apa yang dia lihat di hadapannya, dia sudah mengetahui garis besar keseluruhan lingkaran sihir ini. Pulau matahari di bawah adalah pelat bawah, dan berkas cahaya yang dipancarkan dari pusat pulau adalah jari-jarinya. Cahaya yang menyebar bersentuhan dengan berbagai titik di udara, membentuk penghalang yang lengkap. Ini adalah lingkaran setengah bola, tapi puncaknya sangat tinggi, sudah mendekati 1 kilometer. Adapun perbatasan, sosok Fang Yu melintas dan sampai ke perbatasan terdekat. Bagian depannya hampir transparan, tapi perasaan spiritual Fang Yu memberitahunya bahwa ada penghalang yang tidak terlihat tetapi tidak bisa dihancurkan di depannya. Fang Yu mengulurkan tangannya ke depan. Benar saja, telapak tangannya terhalang sebelum dia mengulurkannya lebih jauh. Teksturnya sangat halus, seperti kaca. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, menggunakan sedikit kekuatan, dan memukul kaca tak terlihat itu dengan pukulan. Tapi tidak ada suara. Pada saat yang sama, ada kekuatan ruang yang memancar. Dinding ini, mata Fang Yu berkedip. Jika dia menginjaknya dengan benar, prinsip dinding tak kasat mata ini mirip dengan baju besi utusan ilahi sayap 10 yang dia temui sebelumnya. Kekuatan pukulan Fang Yu barusan sepertinya menghantam tembok ini. Namun kenyataannya, kekuatan itu ditransfer ke tempat lain. Dengan cara ini, tembok menjadi tidak bisa dihancurkan. Fang Yu berpikir sejenak, dan hendak membuka mata wawasannya untuk memeriksa situasi lingkaran sihir ini. Namun saat ini, kekuatan besar datang dari atas. Apa? Ada semburan jeritan dan seruan di sekitar. Semua biksu yang melayang di udara tidak mampu menahan kekuatan ini dan terdesak ke pulau di bawah. Bum-bum, terjadi gelombang tabrakan. Para biksu di udara jatuh seperti tetesan air hujan ke tanah. Pulau, Fang Yu tidak secara paksa menghadapi kekuatan itu, dan mendarat di tepi pulau. Dia hanya ingin tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan lingkaran sihir ini. Bos, Su Changge berlari kembali ke arah Fang Yu, terengah-engah. Apakah kamu baik-baik saja? Fang Yu bertanya. Saya melihat para biksu dari tempat yang lebih tinggi berteriak dan jatuh, jadi saya menyelam dengan cepat tanpa dampak apapun. Su Changge berkata sambil bertanya dengan curiga, Bos, Pulau Matahari apa ini? Ada apa? Di mana harta karunnya? Saya tidak tahu situasi spesifiknya gelombang www.novelringan.com gelombang tapi untuk saat ini, seluruh Pulau Matahari telah menjadi sangkar, kata Fang Yu. Kandang, Su Changge membuka matanya lebar-lebar, kaget. Namun saat ini lingkungan sekitar masih sama dan tidak terlihat adanya kelainan. Ada tembok tak kasat mata yang menjebak semua orang di sini, kata Fang Yu. Dinding tak kasat mata, Su Changge hendak berbicara. Pada saat ini, ada suara lain di sekelilingnya. Mendongak, tirai tipis-tipis muncul di atas kepalanya. Saat ini, tirai tipis tersebut tingginya sekitar 100 meter dari permukaan tanah. Apa yang sedang terjadi? Semua biksu yang hadir bingung, dan mereka tidak tahu kenapa. Pada saat ini, seorang kultivator tahap Yuan Ying dari ibu kota timur di antara kerumunan tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan memutihkan matanya. Ketika matanya kembali normal, ekspresi matanya telah kehilangan ekspresi dan tidak ada gelombang ombak. Tubuhnya bersinar, dan dia menendang kakinya dan terbang ke atas. Segera, semua biksu memperhatikan pria yang terbang ke udara. Semua orang didorong kembali ke dasar pulau oleh kekuatan besar itu. Mengapa orang ini terbang ke udara lagi? Apa yang ingin dia lakukan? Fang Yu memandang pria ini, matanya basah kuyup. Dia menemukan bahwa tidak ada kehidupan pada orang ini, dan dia sudah mati. Ini adalah surgaku. Saat para biksu sedang menatap pria di udara dan berbicara, pria itu tiba-tiba berbicara. Suara ini tidak nyaring, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang yang hadir. Jika kamu ingin melanjutkan, naiklah ke puncak. Lantai paling atas hanya bisa menampung satu orang. Siapapun yang masuk ke sini hanya diperbolehkan bertanding, tidak boleh melarikan diri. Pelanggar, mati. Pria ini menyelesaikan kata-katanya dengan nada yang tidak sentimental. Ledakan. Begitu suara itu turun, tubuhnya tiba-tiba meledak. Bunga darah jatuh seperti tetesan air hujan. Ini seperti suara tembakan di awal pertandingan kompetitif. Bau darah meresap, dan keheningan di pulau itu pecah. Apa yang terjadi? Mereka di sini untuk menyaksikan kemunculan harta karun tertinggi, bukan? Boom! Pada saat ini,
suara keras muncul dari ketinggian pulau, tempat pancaran sinar mengarah. Sinar cahaya di tengah pulau tiba-tiba menghilang. Saat ini, kita bisa melihat dengan jelas langit di atas. Tepat di atas tengah pulau, di ketinggian tertinggi, terlihat sebuah benda bercahaya kuat. Jaraknya terlalu jauh untuk melihat apa itu. Namun nafas yang dikeluarkan benda ini sangatlah kuat. Banyak biksu di pulau itu membuka mata lebar-lebar, menatap titik cahaya di langit, mata mereka terkejut. Ini adalah harta karun yang tiada taraf. Meski tidak jelas apa itu, namun nafas tidak akan menipu. Ini jelas merupakan nafas yang bisa dikeluarkan oleh harta karun yang tiada taraf. Ketika mata para penggarap terpaku pada harta karun di langit, Fang Yu melihat ke tengah pulau. Saat ini, sebuah lubang berdiameter sekitar 10 meter muncul di lokasi tersebut. Dari sudut pandang nafas, ini adalah lingkaran teleportasi sederhana. Jika kamu memasuki lingkaran sihir, bisakah kamu berteleportasi ke lantai 2? Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat tirai tipis di atas, matanya basah. Kuyup, jika pemahaman Fang Yu benar, maka susunan ini tampak seperti belahan di luar, sedangkan kerangka bagian dalam mirip dengan piramida. Posisi Fang Yu saat ini ada di lantai 1. Selama Anda berjalan ke lingkaran teleportasi di tengah pulau, Anda bisa naik ke lantai 2. Lapisan kedua juga harus membuat lingkaran teleportasi ke lapisan ketiga. Begitulah caranya, lapis demi lapis, untuk mencapai warisan tingkat atas. Fang Yu tidak terkejut dengan keadaan seperti itu. Di banyak tempat pewarisan, berbagai kendala akan dihadapi untuk memilih pewaris terkuat. Tapi kali ini, Fang Yu tidak memahami pengaturan seperti ini. Karena, tidak ada kesulitan. Buru-buru saja ke lingkaran teleportasi untuk mencapai level kedua. Apa yang bisa diuji ini? Jumlah orang yang bisa mencapai lantai 2 harus dibatasi. Fang Yu berkata dalam hatinya. Ketika Fang Yu berpikir, banyak pembudidaya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan energi nyata, bergegas menuju harta karun di langit. Masih tertegun saat ini, lewatkan saja kesempatannya. Mulai dulu, banyak biksu bergegas ke langit. Hancurkan untukku. Yang paling terburu-buru adalah seorang kultivator dari ibu kota utara, yang sedang melihat tirai tipis di atas kepalanya dan meledakkannya dengan telapak tangan. Ledakan, telapak tangan ini menamparkan tirai tipis tanpa berdampak apapun pada tirai tipis. Sebaliknya, biksu ini mengalami pukulan keras di dadanya, mengeluarkan seteguk darah, dan terjatuh ke bawah. Situasi beku ini tidak menarik banyak perhatian. Namun kemudian, banyak biksu mengalami situasi yang sama. Kekuatan tirai cahaya yang meledak ke langit pada akhirnya akan memberi umpan balik pada dirinya sendiri. Tidak bisa menembus tirai tipis ini. Saat ini, banyak biksu menemukan lingkaran teleportasi di tengah pulau. Di sana, itu lorongnya. Selama kamu sampai di sana, kamu bisa pergi ke lantai 2. Banyak biksu memperhatikan hal ini dan bergegas menuju tengah pulau. Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak. Bos, apakah kita tidak terburu-buru? Su Changge bertanya. Jangan khawatir, lihat apa yang terjadi. Fang Yu berkata dengan tenang. Segera, biksu pertama memasuki jangkauan lingkaran teleportasi. Bas, segera setelah biksu ini memasuki jangkauan lingkaran teleportasi, tubuhnya bersinar. Kemudian, seluruh orang itu menghilang. Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas ke langit, sesosok tubuh muncul di atas tirai tipis. Itu adalah biksu. Benar saja, ini pintu masuk ke lantai 2. Sekelompok biksu bahkan lebih panik dan masuk ke dalam lingkaran teleportasi. 10 orang, 100 orang, 200 orang. Semakin banyak orang memasuki lingkaran teleportasi, menuju ke tingkat kedua. Pada saat ini, Fang Yu akhirnya menyadari adanya perubahan. Tirai tipis di atas turun dengan cepat. Sebelumnya tirai tipis ini berada di ketinggian 100 meter. Sekarang, ia telah mendarat di ketinggian 80 meter. Setelah memperhatikan ini, Fang Yu mengerti apa tes pertama. Memang ada batasan bagi mereka yang bisa mencapai level kedua. Semakin banyak orang memasuki lingkaran teleportasi, semakin rendah tirai cahaya di atas akan turun. Pada akhirnya, itu akan memeras semua orang yang tersisa di lantai pertama ke dalam saus daging. Namun saat ini, para biksu tersebut masih bergegas menuju lantai 2. Mereka hanya ingin mendapatkan harta karun di lantai paling atas, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa tirai tipis di atas kepala mereka terus berjatuhan. Pada saat ini,
hampir 1000 biksu bergegas ke lingkaran teleportasi dan mencapai lantai 2. Dan tirai tipis di atas kepala telah jatuh hingga jarak kurang dari 50 meter dari tanah. Di lantai pertama, terdapat hampir 4000 biksu. Pada tingkat pertama, lebih dari separuh orang akan tersingkir, kata Fang Yu. Su Changge di samping juga memahami situasinya saat ini. Dia memandang Fang Yu dan bertanya dengan cemas, "Bos, haruskah kita pergi sekarang?" "Kamu boleh pergi sekarang," kata Fang Yu. Keduanya bergegas maju. Pada saat ini, semakin banyak biksu yang masuk ke dalam lingkaran teleportasi. 500 biksu lainnya pergi ke lantai 2. Tirai tipis di atas kepalanya telah turun ke posisi sekitar 20 meter. "Saya mengingatkan rekan-rekan Tao, perhatikan bagian atas kepala Anda." Saat ini, suara yang kuat terdengar. Semua orang terkejut, dan bersama-sama mereka melihat ke tirai tipis di atas. Setiap kali seseorang memasuki lingkaran teleportasi, tirai cahaya di atas akan turun pada jarak tertentu. Seperti yang Anda lihat sekarang, paling banyak 500 hingga 1000 orang dapat memasukinya. Suara itu berkata, "Jika kamu tidak melepaskannya pelan-pelan, pada akhirnya, orang-orang yang tersisa akan dihancurkan hidup-hidup oleh tirai tipis yang berisi kekuatan tertinggi ini." Kata-kata ini mengubah ekspresi banyak biksu. Mereka mengangkat kepala, dan memang melihat tirai tipis di atas mereka, semakin dekat dan dekat dengan mereka. "Tapi, tidak peduli apa yang aku lakukan, aku tidak akan melepaskan kesempatan sebaik ini. Orang-orang di belakang dihancurkan sampai mati, karena mereka berlari lambat, itu omong kosongku," kata seorang biksu yang lebih dekat dengan lingkaran teleportasi dengan keras. Setelah berbicara, dia bergegas ke lingkaran teleportasi. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah para beku lainnya berubah. Terutama para biksu yang sudah sangat dekat dengan lingkaran teleportasi mempercepat dan bergegas menuju lingkaran tersebut. Yang di belakang bahkan lebih pucat. Mereka tidak terburu-buru, tapi sekarang berbeda. Jika kamu mengambil langkah lebih lambat, kamu akan mati. Ledakan. Sebuah ki meledak di tengah pulau gelombang www.novelringan.com gelombang dan meledakkan lusinan biksu dari jarak terdekat. Seorang biksu berpakaian hitam bergegas ke depan lingkaran teleportasi, memandang ke arah biksu di sekitarnya, dan mencibir, "Kalian sekelompok sampah yang bahkan tidak memiliki tahap pengubah dewa, tunggu kematian di lantai pertama." Setelah berbicara, dia memasuki lingkaran teleportasi dan pergi ke lantai 2. Tindakan ini benar-benar meledakkan pertempuran. Untuk memenangkan kesempatan memasuki lingkaran teleportasi, para pembudidaya memulai satu demi satu. Semua orang tidak akan memasuki lingkaran teleportasi lagi, bukankah mereka akan mampu bertahan? Su Changge, yang bergegas menuju lingkaran teleportasi, mengerutkan kening. Ini tidak mungkin, karena tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang bisa memasuki susunan teleportasi, dan tirai cahaya masih berjarak lebih dari 10 meter dari tanah. "Kamu bisa mendapatkan inisiatif dengan memasuki lantai 2 terlebih dahulu," Fang Yu berkata, "tidak ada seorang pun yang mau melepaskan kesempatan seperti itu dan membiarkan hidupnya berada di tangan orang lain." Saat bertarung di bawah, Fang Yu dan Su Changge sudah dekat dengan lingkaran teleportasi. "Hentikan mereka." Saat ini, teriakan datang dari belakang. Bum bum bum. Setelah itu, terjadi beberapa kemarahan yang nyata. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah, dan perisai energi sejati dilepaskan, menutupi dirinya dan Su Changge. Mereka yang marah membombardir perisai tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Fang Yu dan Su Changge segera memasuki lingkaran teleportasi. Memanggil, lampunya berkedip-kedip. Pemandangan di hadapannya telah berubah secara dramatis. Benar saja, setiap lantai adalah ruang tersendiri. Fang Yu mengangkat kepalanya dan memandangi pegunungan di depannya, menyipitkan mata. Ada padang rumput di bawahnya dan Su Changge. Di depan mereka ada sebuah gunung setinggi sekitar 200 meter. Sekilas terlihat banyak biksu yang mengertakkan gigi sambil memanjat dinding batu di puncak gunung. Anda masih bisa melihat harta karun di puncaknya, cahayanya bersinar-sinar. Ini seperti umpan yang tergantung di depan mata Anda, yang menghasilkan kekuatan dari waktu ke waktu, namun sulit dijangkau seperti mimpi. Tentunya pintu masuk ke lantai 3 berada di puncak gunung di depan Anda. Tekanan di ruang di lantai 2 ini sangat kuat. Seorang beku dengan tingkat kultivasi yang tidak mencukupi tidak dapat menggunakan energi aslinya untuk bergegas ke atas, dan hanya dapat menggunakan tangan kosongnya untuk memanjat dan melepaskan energi aslinya. Dengan cara ini,
meski kecepatan pendakiannya lambat dan sulit, setidaknya bisa terus meningkat. Tetapi Fang Yu juga melihat bahwa banyak biksu dengan alam yang lebih tinggi masih menggunakan truki untuk secara paksa bergegas ke puncak gunung. Coba Yuki terbang dan lihat bagaimana keadaan di sini. Fang Yu berkata pada Su Changge yang berada di samping. Bagus. Su Changge segera bergegas menuju langit. Setelah mendaki jarak sekitar 50 meter, dia turun, bernapas sedikit lebih cepat, dan berkata, "Bos, semakin kamu naik, semakin kuat tekanannya. Tapi bagiku, dia seharusnya bisa naik ke titik dengan energi sejatinya." Di puncak gunung, Fang Yu mengangguk. Tahap transformasi hampir tidak dapat mencapai puncak gunung dengan energi sejati. Kemudian, selama tahap jiwa baru lahir, Anda dapat mencapai puncak gunung dengan mendaki dengan tangan kosong dan menambahkan energi sejati. Sedangkan untuk tahap bayi sangat sulit. Tampaknya lapisan ini harus dihilangkan, adalah para biksu di bawah tahap jiwa baru lahir. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat seorang biksu telah mencapai puncak. Boom! Selanjutnya, seluruh gunung bergetar hebat. Banyak biksu yang sedang memanjat batu dengan tangan bebas terguncang dan terjatuh. Pada saat ini, seorang beku lain bergegas ke puncak gunung. Boom! Guncangan pegunungan muncul kembali dan berlangsung selama hampir 5 detik. Bos, bisakah kita naik juga? Su Changge bertanya. Menghemat energimu, kata Fang Yu. Selama kata-kata itu, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan memanggil Suan Ranqi. Suan Ranqi berubah menjadi seberkas cahaya. Kereta kaisar emas muncul di depannya. Bos, ada tekanan yang sangat kuat di sini. Su Changge bertanya dengan mata terbuka lebar. Jangan khawatir, saya menggunakan tangki ini untuk berkeliling di area dengan tekanan lebih kuat. Fang Yu berkata, masuk ke dalam mobil. Su Changge naik ke kereta. Fang Yu juga duduk. Setelah itu, para biksu yang sedang mendaki mendengar suara siulan dari bawah. Memalingkan kepalanya, ini adalah, para biksu melihat ke bagian belakang kereta kaisar, wajah mereka kusam. Pada jarak 200 meter, kereta kaisar hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 detik. Saat Anda sampai di atas, Anda dapat melihat lingkaran teleportasi. Memanggil, seluruh tangki, bersama dengan Fang Yu dan Su Changge, memasuki lantai 3. Pemandangan di depannya berubah lagi. Ada dataran di depan. Anda dapat melihat posisi terjauh, dengan aperture kecil. Itu seharusnya adalah lingkaran teleportasi, itu seharusnya menjadi pintu masuk ke lantai 4. Menatap ke langit, Anda masih bisa melihat harta karun yang tinggi di langit dan bersinar. Melihat ke bawah, Anda dapat melihat ada lebih dari 30 biksu di depan mereka mengertakkan gigi dan bergegas menuju celah. Berlari begitu cepat tidak terburu-buru untuk menuju ke lantai 4. Tapi karena di belakang mereka, ada makhluk besar mirip serigala yang mengejar mereka. Di lantai 3, tekanan ruang semakin kuat. Pada tingkat ini, para beku dalam tahap transformasi hampir tidak dapat mempertahankan penerbangan Qi. Mereka hanya dapat mengertakkan gigi dan berlari dengan putus asa. Pada saat ini, seorang biksu dalam tahap transformasi disusul oleh serigala raksasa yang mengejar di belakang. Retakan, begitu mulut serigala raksasa itu terbuka dan tertutup, tubuh biksu itu terpotong di pinggangnya, mengeluarkan darah di mana-mana. Menariknya, level pertama memungkinkan para pembudidaya untuk saling membunuh, level kedua berkompetisi panjat tebing, dan level ketiga adalah pengejaran serigala. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata dalam hatinya, ini untuk para biksu yang datang ke sini. Monyet biasanya bermain-main. Sial, kenapa hanya ada satu serigala di belakang semua orang, tapi ada sekelompok serigala di belakang kita. Su Changge menoleh dan melihat ke belakang, dan berkata dengan takjub. Fang Yu menoleh dan melihat sekelompok serigala raksasa. Ukurannya sama dengan yang mengejar biksu lain, namun jumlahnya puluhan kali lipat. Ini tidak adil, Su Changge berkata dengan keras. Boom. Pada saat ini, serigala raksasa ini telah bergegas menuju kereta kaisar tempat Fang Yu dan Su Changge berada. Bos, apakah tank ini masih bisa bergerak? Kalau tidak bisa bergerak, kita harus kabur. Melihat serigala raksasa yang ganas itu, Su Changge menjadi pucat dan berkata, tidak ada aturan yang harus kamu jalankan, kan? Kata Fang Yu sambil turun dari kereta kaisar dan menghadapi serigala yang bergegas. Serigala raksasa ini memandang Fang Yu dengan cahaya haus darah dan tajam di mata mereka. Tidak peduli siapa kamu, Qi yang kejam menyebar. Pada saat ini, seluruh ruangan tampak bergetar.
Serigala raksasa yang bergegas tidak punya waktu untuk mendekati Fang Yu di masa depan, dan tubuh mereka meledak saat mereka bersentuhan dengan Zenki. Fang Yu membuat lubang besar di tanah. Para beku yang berlari dengan kecepatan ekstrim, mendengar suara dari belakang, ekspresi mereka berubah, dan melihat ke belakang. Fang Yu hendak kembali ke kereta. Namun saat ini, pemandangan di hadapannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Lubang-lubang di tanah diperbaiki secara otomatis. Di tanah aslinya, sekelompok serigala raksasa mengembun dari udara tipis lagi. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia tahu bahwa ini adalah fungsi perbaikan dari lingkaran sihir. Serigala dan pemandangan ini tidak nyata. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk memusnahkan serigala-serigala ini. Setting pada level ini adalah melarikan diri. Tapi, ledakan, dengan telapak tangan lainnya, Fang Yu meledakkan tanah dan kawanan serigala raksasa yang baru saja diperbaiki. Kemudian, dia duduk kembali di kereta dan bergegas menuju lingkaran teleportasi di kejauhan. Fang Yu bisa merasakan bahwa paksaan yang diberikan pada kereta itu meningkat tajam. Tapi, kekuatan tangki berasal dari energi sejati Fang Yu. Tidak peduli seberapa kuat tekanannya, selama Zenki Fang Yu cukup untuk dikonsumsi oleh tangki, itu tidak akan menjadi masalah. Memanggil, dikendarai oleh Fang Yu, kecepatan kereta kekaisaran cukup menakutkan, seolah-olah ruangnya akan segera terpotong. Hanya dalam 5 detik, Kaisar Chariot bergegas ke lingkaran teleportasi. Namun, saat kereta Kaisar hendak memasuki lingkaran teleportasi, cahaya lingkaran teleportasi tiba-tiba menghilang. Lingkaran teleportasi hilang. Fang Yu segera menghentikan kereta Kaisar dan berhenti bergerak maju. Bos, lingkaran teleportasi muncul di tempat kita datang. Su Changge menoleh, melihat celah kecil di kejauhan, matanya melebar, dan berkata. Fang Yu segera mengemudikan keretanya dan bergegas kembali. Tapi saat dia berlari setengah jalan, bukaan di depan menghilang lagi. Bos, lingkaran teleportasi itu muncul di belakang kita lagi. Su Changge menoleh ke belakang dan berkata. Fang Yu menoleh ke belakang dan melihat celah itu muncul lagi di belakang. Di saat yang sama, ada juga sekelompok serigala raksasa, tepat sebelum celah, dengan mulut besar dan auman teredam di tenggorokannya. Mereka menggosok kaki depan mereka ke tanah dan tampak bersiap-siap, menunggu Fang Yu dan Su Changge kembali. Ini seperti provokasi, lebih seperti sarkasme. Fang Yu menoleh untuk melihat serigala-serigala ini dan lingkaran cahaya di belakang mereka, matanya dingin. Kini, dia bisa yakin bahwa keberadaan lingkaran sihir atau lingkaran manipulasi di belakangnya sengaja mempermainkannya. Jika itu masalahnya, maka semua orang tidak boleh bermain. Fang Yu menatap apa yang disebut harta karun yang tergantung tinggi di atas, seperti matahari kecil. Ledakan, kereta Kaisar tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melesat menuju langit. Pada saat ini, tekanan yang diberikan pada kereta Kaisar mencapai titik ekstrim. Akibatnya, para biksu yang berlari liar di belakang merasakan tubuh mereka tiba-tiba menjadi rileks. Paksaan yang diberikan pada mereka lenyap. Bahkan serigala raksasa yang mengejar di belakang mereka gelombang www.novelringan.com gelombang menghilang. Pada saat ini, paksaan seluruh ruang dikumpulkan pada kereta Kaisar yang melaju ke atas. Namun meski begitu, hal itu tetap tidak bisa menghentikan momentum kenaikan kereta kekaisaran. Wajah tanpa ekspresi dan mata dingin Fang Yu mengendarai kereta Kaisar. Pada saat ini, energi sebenarnya dalam tubuhnya dikonsumsi dengan kecepatan yang mengerikan. Jika Anda beralih ke siapapun untuk melanjutkan, energi sejati Anda akan terkuras dalam sekejap. Tapi Fang Yu berbeda. Dahulu kala, kemarahannya mencapai tingkat yang hampir tak terbatas. Setelah menembus 10.000 level periode pemurnian Qi, dia kehilangan konsep Qi sejati karena dantiannya digantikan oleh asal mula naga dan phoenix. Oleh karena itu, menghadapi paksaan dari seluruh lapisan ketiga tidak memberikan tekanan padanya. Sebaliknya, kecepatan dia mengemudikan kereta Kaisar menjadi lebih cepat. Pemaksaan terus menguat. Beku yang masih mendaki gunung di lantai 2 juga merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan tekanannya hilang. Tirai tipis yang turun dengan cepat di lapisan pertama juga berhenti pada saat ini. Pada saat ini, semua hal lain yang dijalankan seluruh lingkaran Pulau Matahari terhenti. Semua kekuatan lingkaran sihir Pulau Matahari sepertinya dikerahkan pada lapisan ketiga, kereta emas yang menjulang ke langit. Kekuatan besar ini cukup untuk memusnahkan segalanya.
Tapi mustahil untuk menahan kereta kaisar yang sedang naik daun. Kamu ingin melawanku karena kekuatan lingkaran sihir. Mata Fang Yu dingin, menatap harta karun yang bersinar di langit. Setelah 2 atau 3 detik, tekanan yang diberikan pada kereta kaisar tiba-tiba menghilang. Formasi tampaknya sudah menyerah menghadapi Fang Yu. Namun di detik berikutnya, pancaran energi hitam yang mengandung kekuatan pemusnahan jatuh langsung dari langit. Tujuannya adalah kereta kaisar. Ledakan. Su Changge, yang duduk di kereta, hanya merasakan getaran yang keras. Pada saat yang sama, bagian luar tangki telah dibanjiri energi hitam. Meski duduk di dalam kereta, dia tidak merasakan sakit di dagingnya. Tapi dia masih bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam energi yang menghantam kereta itu saat ini. Jika energi ini mengenai tubuh manusia secara frontal, tubuh manusia akan musnah seketika. Namun, meskipun tangki bergetar hebat, ia tidak berhenti naik, atau bahkan kecepatannya tidak turun. Di pinggiran kereta kaisar, cahaya keemasan yang kuat muncul, kuat melawan energi cahaya hitam yang jatuh dari atas. Pada saat ini, di lantai 3 tanah, para pembudidaya mengangkat kepala, mata mereka melebar, dan mereka melihat pemandangan ini dengan ngeri. Dalam pandangan mereka, cahaya hitam jatuh dari langit. Dan kereta kaisar yang melaju lurus ke atas dari bawah membentuk cahaya kemasan. Satu hitam dan satu emas, bertarung di udara. Dalam situasi saat ini, terlihat jelas bahwa Jingwang memiliki keuntungan yang besar. Energi cahaya hitam sama sekali tidak dapat menahan tren kenaikan cahaya kemasan. Cahaya keemasan bergerak maju, dan sepertinya ia akan menuju ke harta karun bersinar yang tergantung tinggi di langit. Semua biksu di lantai 3 sedang dalam suasana hati yang campur aduk saat ini. Di satu sisi, mereka menantikannya, ingin tahu seperti apa harta karun tertinggi di langit nantinya. Namun di sisi lain, harta karun tertinggi jatuh ke tangan orang lain, benar-benar hilang dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Namun, tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Sekarang, masih tergantung hasilnya. Boom! Intensitas sinar hitam yang jatuh dari atas semakin tinggi. Bahkan pancaran cahayanya terus meluas. Karena kekuatannya terlalu kuat, lingkaran sihir Pulau Matahari menjadi tidak stabil, dan seluruh ruangan mulai bergetar. Adegan lapisan pertama, kedua, dan ketiga semuanya menghilang, perlahan kembali ke tampilan aslinya. Segera, para biksu di lantai pertama dan kedua mengangkat kepala mereka dan dapat melihat situasi di lantai 3. Di antara setiap lapisan, hanya ada tirai tipis-tipis sebagai pembatas. Faktanya, cahaya hitam dan cahaya keemasan yang dihadang berada sekitar 4 hingga 500 meter di atas kepala biksu di pulau itu. Apa yang sedang terjadi di sini? Semua biksu terkejut dan bingung. Terutama para biksu yang masih berada di lantai 1. Banyak dari mereka yang masih belum mengetahui apa yang terjadi. Zenki di tubuh Fang Yu mengalir keluar seperti bang yang meledak. Namun hilangnya energi sejati secara besar-besaran tidak dapat memberinya tekanan apapun. Terus tingkatkan energimu, lihat apakah ruangmu tidak dapat menampungnya terlebih dahulu, atau saya tidak dapat menahannya terlebih dahulu. Fang Yu memandang ke langit dan mencibir. Saat ini, kereta kaisar berada sangat dekat dengan harta karun yang bersinar kuat di langit. Wow, tiba-tiba, tidak ada tekanan lagi. Cahaya hitam yang jatuh dari atas tiba-tiba menghilang. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, melihat harta karun yang mendekat, bersiap untuk keluar dari kereta dan membawanya pergi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus mendapatkan apa yang disebut harta karun ini. Namun serangkaian tindakan seperti permainan yang dilakukan oleh lingkaran ini hanya membuatnya kesal. Tidak ingin aku mendapatkan harta karun itu, maka aku harus mengambilnya, Fang Yu berkata dalam hatinya. Dalam waktu kurang dari 2 detik setelah cahaya hitam menghilang, kereta kaisar telah tiba di depan harta karun yang bersinar. Fang Yu berdiri dari kereta dan hendak melompat keluar. Namun saat ini, seruan seru terdengar dari bawah. Para biksu di lantai pertama, lantai 2, dan bahkan lantai 3 melihat telapak tangan besar muncul di atas. Telapak tangan ini seperti gunung, cukup besar. Namun garis luarnya terlihat seperti tangan anak kecil, bukan telapak tangan orang dewasa. Telapak tangan ini muncul dari atas, dan menamparnya pada kereta kaisar yang hendak menyentuh harta karun itu. Ledakan, terdengar suara teredam di udara. Kereta kaisar segera menuju ke bawah. Fang Yu dan Su Changge di dalam kereta hanya merasakan langit berputar.
Namun tangan raksasa di udara tidak berhenti, melanjutkan lagi, mencubit kereta kaisar yang jatuh dengan dua jari. Kereta kaisar terjepit di udara dengan dua jari seperti pilar batu. Ini, apa ini, bos? Su Changge berkata dengan wajah pucat. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke lengan yang terulur. Melihat langit di atas, mata Fang Yu bersinar dan wajahnya sedikit berubah. Di udara saat ini, sebuah wajah besar muncul samar-samar. Wajah bulat, dua mata merah, mulut menyeringai, dan tanda spiral hitam di dahi. Inilah wajah bayi jahat di dunia bawah. Wajah ini, menempati langit di atas pulau matahari. Pada saat ini, ia sedang menatap Fang Yu di dalam kereta, dengan senyuman aneh dan gila di wajahnya yang begitu besar hingga membuat orang merasa kedinginan. Mengapa bayi jahat dunia bawah ada di tempat ini? Apakah lingkaran sihir di sini ada hubungannya dengan itu? Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan dia bertanya. Brengsek, saat ini, Su Changge juga melihat wajah bayi jahat di langit, dan terkejut, wajahnya pucat. Sedangkan bagi para biksu di tingkat bawah, banyak orang juga memperhatikan pemandangan di atas. Ya ampun, bagaimana bisa ada wajah sebesar itu di langit? Wajah ini terlihat seperti bayi, tapi mata dan senyumannya seperti setan. Ini, monster macam apa ini? Para biksu terus berseru. Wajah ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Terutama, mata di wajah ini masih bersinar merah, seolah mengamati setiap biksu di bawahnya. Perasaan ini membuat jiwa mereka gemetar. Wajah apa ini? Mungkinkah itu adalah roh penjaga harta karun tertinggi di Pulau Sun? Tapi sepertinya, tidak sama sekali. Bagaimana roh penjaga bisa memancarkan aura jahat dan haus darah seperti itu? Di udara, kereta kekaisaran bergetar. Bos, wajah bayi ini, apakah terakhir kali ada di Sekte Taiksu? Su Changge bertanya. Ya, jawab Fang Yu. Bagaimana bisa menjadi begitu besar? Su Changge bertanya dengan ngeri. Itu pasti efek dari lingkaran sihir. Jawab Fang Yu. Saat ini, tangki bergetar sedikit. Su Changge memandangi telapak tangan besar ini, dan ketakutan di hatinya tidak dapat ditekan. Di depan tangan raksasa ini, dia mungkin seperti nyamuk, dan dia akan mati jika terjepit. Bos, apa yang ingin dilakukannya? Su Changge bertanya. Ia mencoba menghancurkan kereta itu. Fang Yu menjawab dengan tenang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mendengar jawaban Fang Yu, Su Changge semakin panik. Jika Fang Yu tidak hadir, Su Changge akan ketakutan saat pertama kali melihat tangan raksasa ini. Apa lagi yang bisa kulakukan? Karena dia muncul lagi dan berani memprovokasiku. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang Fang Yu berdiri, kembali menatap Su Changge, dan berkata, hidungku ditendang oleh seorang bayi. Tidak tahan. Setelah berbicara, Fang Yu terbang keluar dari kereta. Melihat dewa yang memegang kereta itu erat-erat, mata Fang Yu dingin, dan dia bergegas ke ruas jari telunjuknya. Sambungan ini seperti dinding batu besar di dalamnya, di depan Fang Yu. Fang Yu menghadap sendi ini, menarik kaki kanannya ke belakang, lalu menendang keluar secara tiba-tiba. Boom! Suara keras. Jari itu segera ditarik ke belakang. Kereta kaisar, yang telah terjepit, segera mendapatkan kembali kebebasannya dan terbang ke bawah. Tunggu aku di bawah, aku akan singkirkan anak ini dulu, kata Fang Yu kepada Su Changge. Setelah berbicara, Fang Yu bergegas menuju tangan raksasa di atas. Ledakan, tangan raksasa ini segera mengepal dan menghantam Fang Yu di bawah. Fang Yu tidak menghindar, mengepalkan tangan kanannya, dan meledak. Ukuran kepalan tangan di kedua sisi sangat berbeda. Namun di hadapan Fang Yu, menjadi besar bukanlah suatu keuntungan. 2 detik kemudian, kedua pukulan itu bertabrakan di udara. Ledakan, konfrontasi dua kekuatan besar mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Suara ini memekakkan telinga, bahkan di dasar Pulau Matahari, terjadi guncangan hebat. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya letusan kekuatan ini. Fang Yu di udara tidak mundur selangkah. Dan tinju raksasa itu memang terlempar ke langit, dengan telapak tangan terbuka dan terbanting ke udara, yang terasa sangat menyakitkan. Wajah bayi jahat di udara juga tidak bisa terus tersenyum. Mulutnya masih menyeringai, tetapi alisnya berkerut dan ekspresinya sangat galak. Pada saat ini, tangan raksasa kedua tiba-tiba terulur di udara. Melihat situasi di udara, sebagian besar biksu tampak terkejut, dan hati mereka sudah terpukul mundur.
Mereka datang ke sini hanya untuk mendapat kesempatan. Tapi ketika wajah bayi menakutkan muncul di langit, tiba-tiba mereka merasakan firasat yang sangat tidak jelas di hati mereka. Kesempatan ini bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh orang-orang setingkat mereka. Apalagi jika teringat saat warisan dibuka, laki-laki yang melayang di udara dan mengucapkan satu paragraf, kemudian meledak dan mati, dan tirai tipis yang terus berjatuhan seiring dengan bertambahnya jumlah biksu yang memasuki lantai 2. Saat itu, kebanyakan biksu tidak terlalu banyak berpikir. Mereka merasa bahwa memasang beberapa level sulit sebagai pengganti warisan adalah hal yang wajar. Mereka hanya menginginkan harta karun yang ada di atas tingkat atas dan bersedia bekerja keras untuk itu. Tapi sekarang, melihat wajah bayi gila di langit ini, punggung mereka dingin. Jika Anda ingin mendapat kesempatan, Anda harus mengalahkan keberadaan ini. Mereka tidak punya peluang. Kedua tangan yang muncul di langit membuka telapak tangan mereka seperti nyamuk, dan memukul Fang Yu di udara bersama-sama. Sosok Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menghilang di tempatnya. Bentak, kedua tangan raksasa itu tiba-tiba bersatu, dan kekuatannya sangat menakutkan. Benda apapun yang ditembak oleh kedua tangan raksasa ini mungkin akan langsung hancur menjadi bubuk. Pada saat ini, sosok Fang Yu sudah bergegas menuju harta karun tidak jauh dari sana. Pada saat ini, dua tangan raksasa mengikuti lagi, dan tiba-tiba menembak lagi. Bentak. Terjadi ledakan lagi, tapi Fang Yu pada kenyataannya seperti nyamuk, dengan tubuh dan kemampuan yang sangat sensitif. Kedua tangan raksasa di udara tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Oh, terdengar jeritan amarah yang berubah menjadi amarah. Fang Yu tersenyum, dan segera sampai ke harta karun itu dengan cahaya yang kuat. Sebelum tiba di harta karun itu, Fang Yu menyipitkan mata sedikit, mengulurkan tangan kanannya, dan hendak meraih cahaya. Tapi saat ini, cahaya yang kuat tiba-tiba menghilang dari harta karun di depannya. Ini adalah tengkorak. Itu adalah kepala bayi jahat berukuran normal. Bayi jahat memandang Fang Yu, menyeringai, dan tertawa aneh, hehehe. Semburan tawa ini sepertinya mengejek Fang Yu karena digoda lagi. Fang Yu memandangi kepala bayi jahat yang sedang tertawa di depannya, dan tiba-tiba menyeringai, memperlihatkan senyuman cerah. Karena kamu sangat suka bermain, maka aku akan menemanimu bersenang-senang. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Begitu suara itu turun, Fang Yu memukul kepala di depannya dengan pukulan. Ledakan, kepala itu berubah menjadi kepulan asap biru dan menghilang di udara. Hahaha, terdengar tawa yang lebih dahsyat dari atas. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat seluruh tubuh bayi jahat itu muncul di udara. Sama seperti wajahnya, sekarang seluruh tubuhnya terlihat cukup besar. Setidaknya 200 ketinggian, meski berpenampilan masih bayi, sebenarnya ia adalah raksasa. Ia berada di udara, memegangi perutnya dengan tangan, dan tertawa. Karena kamu sudah menjadi raksasa, maka aku akan menjadi raksasa. Semua orang bersikap adil, Fang Yu berkata dengan sedikit menyipitkan mata. Setelah selesai berbicara, Fang Yu mencubit Jue dengan kedua tangannya dan melafalkan Jue. Tubuhnya segera mengeluarkan ki emas dalam jumlah besar. Energi sebenarnya menyebar dengan cepat dan naik ke langit. Prinsip transformasi raksasa dipelajari setelah Fang Yu pergi ke kuil agung terakhir kali dan melihat raksasa Taizong. Mengatakan bahwa itu adalah raksasa sebenarnya adalah entitas yang melepaskan Zenki dalam jumlah besar dalam waktu singkat, dan kemudian menggunakan taktik untuk menekan Zenki tersebut ke kekuatan yang tinggi. Ini sama dengan prinsip bahwa aura berkekuatan tinggi pada akhirnya akan terkondensasi menjadi batu spiritual. Namun menjadi raksasa mempercepat proses kondensasi Zenki menjadi entitas. Hanya dalam 10 detik, tubuh Fang Yu terbungkus dalam sejumlah besar energi sejati. Energi yang menyebalkan ini terkompresi dengan cepat dan terkondensasi menjadi benda padat. Di udara, sosok besar perlahan muncul. Ada cahaya keemasan yang kuat di seluruh penjuru. Bentuk tubuhnya mirip dengan orang biasa, namun tubuhnya cukup besar. Inilah raksasa yang terkondensasi dengan energi sejati. Para biksu di bawah melihat raksasa emas tiba-tiba muncul, wajah mereka kusam. Bahkan mulut Su Changge terbuka saat ini, tidak dapat berbicara. Dia tidak tahu, Fang Yu juga menguasai teknik seperti itu. Tubuh Fang Yu terletak di tengah kepala raksasa itu. Dia memandang bayi jahat di atas dan tersenyum, sekarang, di hadapanku, kamu masih bayi.
Kata-kata Fang Yu benar, ukuran raksasanya sekarang 2 kali lebih besar dari bayi jahat. Tentu saja, Fang Yu melakukan ini dengan sengaja. Bayi jahat melihat ke arah cahaya keemasan raksasa yang bersinar di depannya, dan tampak tercengang. Ia tidak lagi tertawa, tetapi berdiri tegak di udara, menatap Fang Yu, tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang mengerikan dan nafas berwarna merah darah. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, dan bergegas maju dengan sebuah gerakan. Setelah menjadi raksasa, Anda dapat mengontrol pergerakan raksasa tersebut dengan menggunakan kendali energi menyebalkan Anda sendiri, yang tidaklah sulit. Namun jika tubuhnya terlalu besar, kelincahannya secara alami akan berkurang. Wow, Fang Yu mengepalkan tangan kanannya yang besar dan membanting bayi jahat itu ke depan. Bayi jahat itu menendang kakinya dan menghindar ke samping. Fang Yu mengulurkan telapak tangan kirinya dan menamparnya. Ledakan. Bayi jahat tidak bisa menghindarinya, jadi dia hanya bisa mengangkat tangan kanannya untuk memblokir telapak tangan ini. Namun kekuatan Fang Yu sekali lagi melampauinya. Tubuh besar bayi jahat itu terbang keluar. Fang Yu tidak ingin memberi kesempatan pada bayi jahat itu untuk bernapas, dan segera mengikutinya. Tinju terkepal, dan membanting kepala bayi jahat itu dengan keras. Ledakan. Bayi jahat itu menjerit keras, dan tubuhnya terjatuh ke bawah. Sekelompok biksu yang menyaksikan pertempuran di bawah mengubah corak mereka dan melarikan diri ke segala arah. Boom! Beberapa detik kemudian, bayi jahat itu terjatuh dengan keras ke tanah di lantai 3, meledak dengan suara gemuruh yang besar. Raksasa emas yang dipadatkan oleh Fang Yu turun dari langit, dan kaki besar itu menginjak bayi jahat di tanah. Wajah bayi jahat berubah drastis, dan dia segera berbalik dan menghindar. Ledakan. Kaki raksasa emas itu menginjak tanah dengan keras. Retakan. Saat ini, banyak retakan muncul di tanah. Kemudian, tirai tipis-tipis ini runtuh. Para biksu yang melarikan diri di lantai 3 hanya merasakan kaki mereka diinjak. Titik fokus di bawah tiba-tiba menghilang, satu demi satu jatuh ke bawah. Penghalang antara lapisan kedua dan lapisan ketiga dibobol oleh raksasa yang dipadatkan oleh Fang Yu. Oh, bayi jahat tampak sangat marah, dan bergegas menuju Fang Yu sambil berteriak liar. Raksasa emas itu berdiri di udara, tidak menghindar sama sekali. Saat bayi jahat bergegas ke depannya, raksasa itu tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menendang ke arah bayi jahat. Kecepatan angkat kaki ini jauh melampaui imajinasi. Bayi jahat hanya bisa mengubah tinjunya menjadi pertahanan, menghalanginya. Ledakan. Tubuh bayi jahat itu seperti bola besar, ditendang oleh raksasa yang dikondensasi oleh Fang Yu. Fang Yu segera mengikuti. Bang, bang, bang. Berikutnya, terjadi serangkaian pemukulan hebat. Beku di bawah gelombang www.novelringan.com gelombang tercengang. Mereka takut dengan bayi besar itu. Namun kini, bayi ini telah bertemu dengan raksasa emas yang lebih besar. Di hadapan raksasa ini, bayi raksasa ini hanya bisa berperan sebagai bayi, dipukuli secara sepihak. Semburan suara yang meledak di udara mengejutkan hati mereka. Bahkan seluruh pulau berguncang. Sungguh kekuatan mengerikan yang harus dimiliki untuk menyebabkan situasi ini. Ledakan. Di udara, raksasa emas itu menghantam wajah bayi jahat itu dengan sebuah pukulan, menghancurkannya. Kemudian, raksasa itu mengangkat telapak tangan kanannya lagi dan mengarahkannya ke bayi jahat di depannya. Ledakan. Kemarahan yang kuat meledak. Bayi jahat tidak bisa menghindarinya sama sekali, dan diledakkan lagi oleh kemarahan di udara, dan tubuh besarnya terbang terbalik seperti layang-layang yang patah. Pertarungan yang bagus. Su Changge, yang berada dalam pertarungan visual di bawah, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Benar-benar pantas menjadi Tuan Fang. Jika Anda bisa mengalahkan bayi jahat itu sekali, Anda bisa mengalahkannya untuk kedua kalinya. Apakah semakin besar? Bukan. Aku menjadi lebih besar darimu. Tidak peduli menjadi apa kamu adalah anak kecil di depanku, yang bisa mengalahkanmu. Su Changge memandangi sosok emas besar di langit, dengan hanya pemujaan yang tak ada habisnya di matanya. Boom! Bayi jahat itu sepertinya mengenai tepi lingkaran sihir, mengeluarkan suara yang teredam. Fang Yu bergegas menuju posisi bayi jahat itu. Dalam beberapa detik, dia sampai di tepi lingkaran. Saat dia tidak melihat bayi jahat itu tersembunyi lagi, Fang Yu mengerutkan kening, melepaskan kesadaran rohaninya. Retakan. Pada saat ini, beberapa guntur cahaya ungu muncul di atas kepala, dan jatuh.
Ledakan.